Ada satu kabar gembira yang saya juga mau ucapkan selamat untuk Bursa Efek Indonesia karena di pekan ini di hari Senin lalu saya ada kabar gembira ya bahwa telah meraih the best Islamic Capital Market pada ajang penghargaan internasional global Islamic Finance Awards tahun Wah, 2020. Ya, boleh jadi tepuk tangan ya dalam hati, Pak. ya kebanggaan kita semua ya, Ya. walaupun sudah pernah di tahun lalu di tahun 2019, tapi sekarang kita sekali lagi di Global Islamic Finance Award yang ke-10 mempertahankan ya sebagai the best Islamic Capital Market. Senang sekali kita bisa mencapai prestasi ini dan semoga bisa dipertahankan di tahun-tahun selanjutnya. Saya mohon izin untuk share screen untuk bisa lebih jelas visualnya ya. Ya, silakan, Pak. Ini kawan-kawan semua, kalau boleh konfirmasi suara saya bisa terdengar dengan cukup jelas. Oke, kalau di saya jelas, Pak. Jadi mohon Oke, Bapak Ibu sip. mohon diketik apakah suaranya jelas atau tidak. Rata-rata jelas, Pak. Oke, Gitu. saya udah pakai yang uploadnya 20 Mbps, jadi semoga lancar ya. Amin. Untuk Bapak Ibu yang masih ada kendala dalam audio, mungkin nanti bisa dibantu oleh rekan Teachme. Ya, nah, Silakan, Pak. layar saya sudah bisa tampil dengan jelas, Pak. Jelas, Pak. The Oke, patterns. very good. Nah, jadi hari ini kita akan memperhatikan ulang bagi yang sudah pernah melihat ya atau pernah mengetahui untuk materi ini. Bagi yang belum, bagi yang baru, kita pelan-pelan hari ini ada waktu sekitar 1,5 jam ke depan untuk membahas mengenai chart pattern. Perkenalkan, nama saya Arya Santoso. Hari ini kita relax aja, santai ya, nggak usah terlalu tegang karena acaranya casual. Terus kita bisa nanti ada tanya jawab juga. Jadi bisa diikuti dengan pelan-pelan ya. Ini perkenalan profil saya, Certified Financial Technician, juga alumni dari Teachme untuk WMI-nya dan sudah lisensi WMI dari OJK. Dan saya anggota Asosiasi Analis Technical Indonesia, sekaligus anggota dari International Federation of Technical Analysts. Nah, kita masuk kalau ngelihat pola ya, biasanya kenapa sih kita harus belajar pola? Karena pola itu biasanya untuk mengenali sesuatu. Nah, seperti contohnya secara visual, di sini kan ada satu pola tertentu. Ya, kemudian kita bisa melihat apa sih ini gambar apa. Mungkin ada yang cukup familiar, kemudian ada juga yang nggak tahu ini gambar apa gitu ya, karena nggak pernah lihat gitu ya. Nah, gimana kalau saya tampilkan gambar yang ini? Ada yang tahu ini gambar apa? Nah, ini dengan mudah kita langsung melihat satu pola yang sangat familiar ya, walaupun ini apakah, ini kan mirip kuda zebra ya, langsung kita kenalin. Kuda zebra, kuda hitam berloreng putih atau kuda putih berloreng hitam, itu masih misteri ya. Nggak terlalu penting pertanyaannya, tetapi sekali lagi kalau kita lihat pola seperti ini, lalu kita langsung bisa tahu ya, walaupun nggak melihat wujudnya secara keseluruhan, tapi kita bisa langsung melihat dengan satu pola tertentu kita bisa mengenali, oh ini bunga matahari. Ya. Nah, oleh karena itu, menarik sekali kita hari ini membahas satu materi ataupun topik ya, yang sangat bisa diterapkan secara praktis. Oleh karena itu, kita membagi struktur untuk yang pembahasan hari ini, yaitu mulai dari pembentukannya untuk chart pattern, kemudian jenis-jenis chart pattern, kayak tadi kan ada reversal, ada continuation, ya. Kemudian bagaimana menentukan target harga. Ini karena penting sekali, karena biasanya ketika kita melakukan investasi ataupun kita melakukan trading, perdagangan, beli, menjual di pasar modal, itu biasanya ada sedikit pertanyaan ya yang bisa juga bikin kita galau. Ini sebenarnya bisa naik sampai berapa sih gitu ya, atau kalau turun sampai berapa sih. Nah, itu bagaimana kita bisa manfaatkan untuk menentukan target harga dari chart pattern. Dan kemudian nanti ada contoh-contoh penerapan praktisnya di pasar modal Indonesia. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa itu terjadi secara nyata di tempat kita melakukan perdagangan. Nah, menarik sekali ada satu legend yang boleh dikatakan sampai sekarang masih hidup. Nanti namanya saya share belakangan supaya hari ini bukan promosi namanya, tetapi saya waktu pertama kali belajar siapa sih yang pakai chart pattern berhasil dan kemudian ada benar-benar ada manusianya gitu. Ada yang menghasilkan dari cuma di bursa luar negeri ya, menghasilkan dari $10.000 menjadi 18 juta US dollar
dalam waktu kurang dari 2 tahun ya. Makanya oleh karena itu saya tertarik. Oh, saya mau nih pelajarin chart pattern. Mungkin bisa saya terapkan, dapat opportunity atau peluang-peluang kemudian kita bisa pakai ya. Nah, oleh karena itu saya tertarik sekali waktu itu belajar chart pattern. Oleh karena itu hari ini saya senang bisa bagikan dengan teman-teman semua. Ingat ya, sekali lagi kita santai aja, relax, kita mulai masuk ke materinya. Gimana sih pembentukan chart pattern? Ini yang selalu jadi pertanyaan bahwa kapan chart pattern itu terjadi? Ya, apakah selalu terjadi atau kan bisa juga hanya terjadi di saat-saat tertentu? Nah, kondisinya yang bisa terjadi di chart pattern itu hanya kondisi non-trending. Jadi ketika kondisi konsolidasi atau sideways atau non-trending, maka disitulah terjadi chart pattern. Kenapa? Karena pada saat tren terbentuk itu akan selalu membentuk satu ciri-ciri seperti puncak yang lebih tinggi, lembah yang lebih tinggi, atau sebaliknya ketika downtrend itu membentuk lembah yang lebih rendah atau puncak yang lebih rendah. Nah, ketika tidak terjadi tren, ketika kondisi-kondisi non-trending, itu biasanya mengikuti tren yang sedang berlangsung, dan itu biasanya sering terjadi di fase-fase pada saat pergerakan harga. Jadi baik di fase akumulasi, distribusi, itu biasanya ada pola-pola chart pattern ya. Nah, mudah-mudahan bisa ditangkap dengan jelas ya. Jadi kondisinya kondisi non-trending. Nah, ketika kondisi non-trending itu ada dua kemungkinan. Ya, jadi ada dua kemungkinan. Kalau kondisi non-trending itu melanjutkan tren yang sedang berlangsung, misalnya sedang uptrend, dia melanjutkan tren naik. Ya, jadi contohnya gini, ini sudah berlangsung uptrend, kemudian dia pembentukan dulu chart pattern dan melanjutkan tren yang sedang berlangsung. Waktu istirahat sementara, konsolidasi atau sideways, itu disebutnya juga kondisi non-trending. Nah, kemudian melanjutkan. Nah, ini disebutnya pembentukan untuk melanjutkan tren yang sedang berlangsung. Tapi ada juga kondisi di mana yang berikutnya adalah di akhir tren. Jadi kalau di akhir tren, itu adalah kondisi konsolidasi atau sideways sebelum tren yang sedang berlangsung tadinya naik menjadi kondisinya menjadi tren turun ya. Jadi sebelum berbalik. Nah, ini yang disebut di akhir tren. Itu juga terjadi chart pattern. Ya, jadi bentuk-bentuk ketika konsolidasi atau non-trending itu terbentuklah chart pattern. Bagi teman-teman yang baru pertama kali belajar, boleh dicatat bagian ini ya. Kalau yang misalnya kan kita dapatnya lain-lain, ada yang udah paham, ada yang kurang boleh catat bagian ini. Jadi ingat, pembentukan chart pattern adalah ketika kondisinya non-trending. Cuma nanti ada yang sedikit tricky. Hari ini saya akan tambahkan juga buat teman-teman semua. Kita lihat sekarang jenis-jenisnya ya, jenis-jenisnya chart pattern. Ada berbagai jenis, mungkin ada yang kelihatannya mirip-mirip. Kita juga perlu belajar secara terstruktur supaya tahu yang mana sih yang kelompok apa. Ya, jadi ada pola ini biasanya terjadi di fungsi yang mana, supaya kita bisa mengenali ciri-ciri itu. Jadi ketika kita menemukan pola yang serupa, kita bisa mengelompokkan sesuai dengan fungsinya. Nah, di sini dibagi topik kita adalah continuation and reversal. Jadi sebenarnya untuk melanjutkan tren dan juga untuk pembalikan tren. Jadi selain continuation ada reversal. Continuation adalah yang melanjutkan tren. Contohnya pada saat uptrend lanjut uptrend lagi. Tapi untuk yang reversal adalah membalik tren. Jadi contoh lagi uptrend menjadi down atau dari down jadi up. Ya, ini yang sebenarnya pola-pola yang sangat dicari ya. Kenapa? Karena biasanya bagi mereka yang memperdagangkan saham di pasar modal itu akan mencari misalnya kalau lagi downtrend kapan dia berbalik jadi uptrend. Ya, atau kalau sedang uptrend kapan sih berhentinya, sehingga mesti exit dulu untuk kemudian menunggu di harga yang lebih baik ya. Tapi hari ini saya akan tambahkan nanti bonus buat teman-teman semua, itu ada pola-pola yang dual function. Jadi yang dual function ini hati-hati. Yang dual function ini bisa berfungsi ganda. Jadi berfungsi ganda itu maksudnya bisa saja dia itu sebagai pembalikan atau bisa juga melanjutkan. Ya, jadi hati-hati. Nanti saya tambahkan di belakang. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kita akan bahas yang continuation dulu. Kenapa saya di sini taruh gambar uang baru? Karena kita senang koleksi uang baru ya. Karena
kita mau kalau di filmnya Tom Cruise itu show me the money ya. Jadi kita mau di mana sih kita bisa mendapatkan capital gain? Di mana sih kita bisa mendapatkan keuntungan dari investasi yang kita lakukan, dari perdagangan yang kita lakukan. Oleh karena itu kita akan membahas polanya sekaligus bagaimana menentukan pola itu menentukan target. Ya, jadi sampai mana sih kita dapat potensial upside karena kita satu arah, ya maka kita akan melihat yang trendingnya uptrend, kemudian bisa melanjutkan trend continuation sampai target harga selanjutnya. Yang paling menarik nomor satu adalah continuation itu cup and handle. Ya, jadi tadi saya singkat dengan nama C dan H itu adalah cup and handle. Bagi teman-teman yang tahu, ini ditemukan oleh William O'Neill. Jadi kalau ada di bukunya William O'Neill, pernah baca, di bukunya William O'Neill ini adalah pola continuation. Ingat ya, continuation itu adalah melanjutkan tren yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, cup and handle terbentuk setelah ada tren naik dulu. Jadi biasanya ada tren naik, kemudian terjadi cup and handle. Jadi contohnya seperti ini. Didahului dengan tren naik, kemudian terbentuk cup-nya seperti cangkir, begitu ya, seperti cangkir, dan kemudian ada pegangannya. Bentuknya seperti ini, mudah sekali dikenali. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan untuk menentukan target harga pergerakan selanjutnya adalah diambil antara titik tertinggi sebelumnya, antara peak sebelumnya, atau disebutnya high. Ada yang sebutnya high, ya, level high sebelumnya dengan level high sesudahnya, ada dua titik di situ, itu dihubungkan dengan satu garis. Mungkin saja nanti kita temukan agak miring ya. Kalau ini kan di sini bentuk idealnya flat, di level harga yang mirip-mirip. Tapi mungkin agak miring sedikit ke kiri, agak miring sedikit ke kanan, itu nggak apa-apa ya. Jadi masih boleh. Nah, kemudian setelah dibentuk garis seperti ini sebagai level resistant level ya, mungkin udah pernah dibahas sebelumnya, resistant level adalah suatu level di mana ketika harga naik dia tidak naik lebih tinggi lagi karena minat jualnya lebih besar. Jadi di area itu minat jualnya lebih besar. Sampai suatu ketika terjadilah seperti ini, pergerakan harga kemudian naik dan menembus level resistant itu. Nah, ketika tertembus level resisten itu, maka terjadilah perubahan fungsi yang disebut role reversal model. Jadi yang tadinya resisten menjadi support karena minat belinya sekarang lebih besar. Tahu dari mana minat belinya lebih besar? Karena terbukti menembus level yang sebelumnya menahan harga naik. Ya, jadi minat beli ternyata sudah lebih besar. Nah, ketika minat beli sudah lebih besar, oleh karena itu harga bergerak lebih tinggi. Ya, harga bergerak lebih tinggi di level ini. Level resisten yang sudah ditembus di sini ya. Nah, level resisten yang sudah ditembus itu batuk ya. Itu ada suara siapa ya? Boleh di-mute dulu supaya tidak mengganggu. Terima kasih. Nah, ini kalau ada suara-suara background yang lain diabaikan aja, fokus ke suara saya ya supaya lebih konsentrasi. Nah, kemudian cara menentukan targetnya adalah mengukur kedalaman dari cup-nya. Jadi kedalaman cup kita ukur, kemudian kita tempatkan di area tempat breakout-nya. Ya, jadi di breakout-nya situ, kemudian kita teruskan seperti itu. Jadi di copy saja kedalaman cup-nya, kemudian kita bisa tempatkan di level breakout. Jadi contohnya, misalnya cup-nya itu harganya tingginya Rp1.000, ya, misalnya di sini level resistnya adalah 5.000, kemudian pernah turun harganya retrace sampai ke level 4.000, misal di sini 4.000 ya. Jadi misalnya di sini 5.000, kemudian di sini 4.000, maka itu ada selisih 1.000. Nah, berarti target kemudian adalah 1.000 ya, 1.000 dari level breakout. Ya, kalau level breakout-nya di 5.000 berarti sampai ke harga 6.000. Kira-kira seperti itu, sangat mudah. Nah, bagi mereka yang sudah mampu untuk menentukan target harga, jangan bingung ketika pada saat pergerakan breakout di sini sangat mungkin terjadi kemudian harga berbalik sementara. Ya, jadi ketika terjadi breakout itu sangat mungkin dan sangat alami terjadi harga tidak bergerak langsung ke target ya, tetapi bisa aja ketika breakout terus turun dulu, tes area yang tadinya resisten menjadi support, baru naik turun mencapai harga target. Ya, jadi tidak serta-merta satu kali breakout dan langsung mencapai. Bisa nggak terjadi seperti itu? Mungkin saja, tapi umumnya akan terjadi semacam
throwback. Kita sebut throwback seringkali terjadi. Jadi boleh diperhatikan biasanya terjadi seperti itu. Kita lanjut dulu ke pola selanjutnya. Ke pola selanjutnya ya, saya lanjutkan dulu. Nah, kemudian ada lagi yang disebutnya pola continuation yang melanjutkan tren, itu disebutnya pola flag atau bendera. Ya, jadi kalau bendera ini bentuknya seperti ini. Ketika harga bergerak, kawan-kawan tidak usah bingung kalau misalnya lihat mau pakai bar chart boleh, mau pakai line chart boleh, tidak harus pakai candlestick ya. Jadi cara mudahnya adalah kalau bingung lihat satu pola pakai line chart saja, itu lebih mudah ya. Jadi pakai line chart terus kelihatan seperti ini. Jadi ada tiangnya, ada tiang benderanya dan ada benderanya di sini. Jadi pembentukannya resistnya seperti ini kita gambarkan resist dan support seperti ini. Jadi di sini ada gambar bendera dan kemudian ketika breakout terjadi itu kita bisa ukur setinggi pole-nya atau tiang benderanya. Jadi sebutnya pole and flag biasanya atau pole, nanti ada lagi sesudah ini yang P9 ya. Jadi itu kita bisa lihat setinggi tiang benderanya. Jadi kalau tiang benderanya setinggi Rp1.000 dari dasar sampai puncak tiang itu, maka continuation-nya nanti akan sebesar Rp1.000 juga. Ya, jadi kalau misalnya di sini ada satu saham yang harganya ternyata dari sini ya, dari bawah nih. Dari bawah misalnya harganya 3.000 nih, 3.000. Ya, kemudian naik sampai misalnya 3.500 di sini ya, 3.500. Nah, maka itu kan tinggi tiangnya adalah Rp500 ya kan. Nah, setinggi tiang Rp500 itulah yang kita bisa ambil targetnya ketika terjadi kenaikan dari sini. Ya, jadi dari level breakout-nya. Mungkin level breakout-nya bukan di 3.500, mungkin level breakout-nya adalah di 3.400 misal atau di 3.000 ya oke, anggap 3.400 ya supaya mudah ya. Maka kalau di 3.400 level breakout-nya, maka Anda tambahkan Rp500 itu menjadi target di 3.900 ya. Kalau ngitung seperti ini kelihatannya semuanya bisa ya, nggak sulit. Jadi bentuk-bentuk seperti ini bisa memudahkan kita untuk memproyeksikan kira-kira sejauh mana harga kemudian akan bergerak. Nah, untuk pola seperti ini, Anda tidak perlu nungguin kayak yang tadi, kayak di cup and handle itu biasa breakout, kemudian terjadi throwback, baru lanjut gitu ya, naik seperti itu. Nah, untuk yang di pola flag, Anda nggak usah nungguin terjadi throwback. Jadi ketika breakout, Anda boleh langsung entry aja. Ya, jadi nggak usah nungguin throwback. Ya, mungkin nggak terjadi throwback, mungkin tapi jarang. Biasanya ini lebih langsung lanjut dan cepat, cukup agresif untuk mengejar target harganya. Saya lanjut lagi. Nah, yang pola yang mirip ya, mirip dengan pola flag adalah pola P9. Ya, P9 ini adalah perbedaannya ketika benderanya menyempit, mengerucut. Ya, jadi sebenarnya di area konsolidasi yang non trending itu ada beberapa pola ya. Jadi ketika kita mempelajari di konsolidasi itu biasanya kita diajarkan secara umum adalah harga bergerak di area tertentu seperti ini. Maka ketika kita belajar tentang sideways, harga bergerak sideways atau konsolidasi atau non trending itu digambarnya seperti ini aja. Ya kan? Cuma dikasih gambaran bahwa oh, harga di situ-situ aja. Padahal kita perlu pahami bahwa ketika konsolidasi harga mungkin saja menyempit ya. Jadi saya pakai istilah bahasa Indonesia aja supaya mudah ya. Jadi harga sangat mungkin menyempit atau melebar. Jadi ini variasi-variasi lain dari kondisi non trending. Jadi ketika kondisi non trending itu terjadi penyempitan harga seperti ini, itu biasanya di pola-pola P9 terjadi ya. Atau dia melebar. Melebar ini seperti broadening wedge ya. Nah, ini melebar bisa terjadi. Jadi ketika non trending terjadi pola-pola seperti itu. Dia bisa ranging di satu area tertentu ketika sideways atau bisa juga menyempit. Nah, di P9 ini menyempit. Jadi mirip seperti triangle. Nanti kita bahas ya. Nah, ini terjadi penyempitan, kemudian terjadi breakout di situ. Ketika terjadi breakout, kita bisa ukur setinggi tiangnya, targetnya. Ketika di level breakout. Ya. Ini mirip seperti yang flag, cuma bedanya konsolidasinya menyempit. Kalau untuk yang flag tadi cenderung bentuknya seperti rectangle, walaupun dia agak turun misalnya, agak turun, tapi bentuknya mirip seperti rectangle, tapi terjadi retracement sementara begitu ya. Tapi ini cara ngitung targetnya sama, yang P9 itu mirip seperti itu.
Jadi bisa diperhatikan untuk teman-teman yang mencatat bahwa pergerakan konsolidasi atau sideways atau non-trending itu cuma pernah tahu yang di sebelah paling kiri ini ya. Nanti boleh ditambahkan catatannya bahwa juga ada yang terjadi pola-pola yang lain, yaitu yang menyempit atau maupun yang melebar. Kenapa? Karena ini nanti ada di pola-pola chart pattern lainnya. Sebenarnya pola-pola chart pattern itu sangat banyak ya. Paling tidak kita bisa pelajari 36 pola. Ya, tapi hari ini kita nggak belajar 36. Paling tidak saya kelompokkan menjadi 3 kelompok. Tapi kita kira-kira lihat contoh-contohnya masing-masing sekitar 3 ya, 3 atau termasuk reverse-nya gitu. Jadi kira-kira 9 pola yang kita pelajari hari ini ya. Supaya paling tidak yang sering umum terjadi dan yang efektif kita bisa pakai di perdagangan di pasar modal Indonesia. Nah, kemudian ini kita masuk ke yang reversal ya. Jadi tadi yang continuation atau melanjutkan tren. Kalau misalnya trennya lagi turun gimana, Pak? Oh, kalau trennya lagi turun kita bisa pakai juga pola yang sama seperti tadi. Sebenarnya seperti pola flag atau pola pinen itu bisa ketika terjadi penurunan ya. Tapi kalau untuk continuation itu nanti kita lihat yang di pola berfungsi ganda ya. Tapi kalau untuk cup and handle, sesungguhnya cup and handle itu ditemukan untuk continuation di uptrend ya, continuation di uptrend. Tapi ada juga yang sering mengatakan bahwa cup and handle terbalik itu bisa menjadi continuation ketika downtrend. Ada juga yang mengatakan cup and handle itu bisa menjadi pola reversal. Boleh-boleh aja sih. Jadi misalnya lagi downtrend ya, saya balik dulu ke presentasi yang tadi yang di cup and handle. Jadi ada yang mengatakan bahwa begini, oh lagi downtrend, terus terjadi cup and handle, ya, kemudian dia berbalik menjadi naik gitu. Berarti ini kan pola reversal ya, gitu. Jadi sebenarnya ini secara akademisnya tidak ditemukan reversal untuk reversal pattern. Ya, jadi aslinya dia mestinya justru lagi uptrend, terbentuk cup, handle, breakout baru lanjut naik gitu ya. Mestinya ini aslinya. Tapi kalau misalnya gini, oh ada kok di pasar modal Indonesia ada kok yang cup and handle menjadi reversal pattern dari turun terus kemudian jadi naik. Boleh nggak? Secara empiris ya boleh-boleh aja dipakai kalau memang itu terjadi. Cuma kita perlu tahu bahwa kalau suatu saat ada uji kompetensi ataupun secara teoritis cup and handle adalah bukan reversal, dia continuation pattern dari uptrend. Ya, jadi up, kemudian terbentuk pola konsolidasi baru up lagi. Ya. Oke, saya lanjut ke reversal. Ya. Nah, reversal ini kita sering ketemu pola-pola seperti ini. Contohnya double top. Ya. Jadi double top ini sering terjadi, banyak terjadi di pasar modal Indonesia juga sering ya terjadi double top. Nah, double top ini cara mengingatnya mudah karena dia mirip huruf M ya. Kalau kita lihat dia memuncak sekali, terus kita tarik level di lembah terendahnya yang terakhir ya. Kemudian itu terjadilah support yang menjadi satu level konfirmasi apakah dia akan ditembus ke bawah atau tidak. Nah, ketika ditembus ke bawah itu biasanya akan terjadi disebutnya pullback dulu sementara untuk testing kembali resisten ya. Kenapa sekarang jadi resisten yang tadinya support? Ini support, kemudian di sini support, kemudian jadi resisten. Karena seperti yang kita ingat, level support adalah satu level di mana harga tertahan, tidak turun lebih dalam lagi karena minat belinya lebih besar. Tapi satu ketika ditembus, ini berarti minat jualnya sudah menjadi lebih besar karena terbukti sudah ditembus. Nah, ketika minat jualnya lebih besar, maka di sini akan tertahan dengan yang tadi disebut minat jualnya sudah lebih besar. Ya, jadi akan terjadi pullback dan kemudian setelah tertahan di situ baru mengejar level targetnya ke bawah. Cara nentuin targetnya gimana? Cara nentuin targetnya adalah dari puncak yang sebelumnya ya atau yang ini dua-duanya biasanya mirip double top. Nah, kemudian diukur dari level breakout-nya. Itu akan dapat level target. Ya, target yang kemudian harga akan bergerak turun sampai mana. Nah, oleh karena itu biasanya bagi mereka yang cukup paham dengan pola-pola chart pattern, itu tidak heran ketika misalnya ada satu analis yang
menyampaikan bahwa kemungkinan setelah ini harga akan bergerak turun sampai level tertentu gitu. Jadi kita nggak pikir, oh ini ahli nujum atau mengada-ngada ya, tapi di sini ada pola-pola yang berulang secara empiris yang kemudian dimasukin menjadi teori dan kemudian kita bisa terapkan juga di praktek sehari-hari ya untuk menentukan target harga. Nah, cara mengingatnya mudah ya, ini karena hurufnya mirip seperti huruf M ya, makanya ada yang bilang, wah kalau udah terjadi huruf M, ini siap-siap deh udah mau melorot gitu ya, pakai istilahnya gitu kalau yang agak sopan ini level puncak, dan level puncak ya kemudian udah terjadi 2 kali puncak seperti itu, kemudian ini bentuknya kayak huruf M ya, tuh seperti huruf M gini, wah udah mau melorot nih, tapi jangan langsung ngelihat 2 puncak langsung kita bilang double top ya, biasa double top itu ketika sudah matang ya, matang terjadi huruf M-nya dan sudah breakout di level support, itu baru kita katakan bahwa itu double top-nya sudah matang. Ya, jadi kalau belum matang, kita hanya waspadai dulu. Kita waspadai. Kenapa? Karena bisa saja nanti terjadi pola yang lain, bukan pola double top. Bisa aja terjadi nanti bisa triple top, bisa jadi rectangle gitu, sangat mungkin ya. Kenapa? Karena setelah 2 kali memuncak ini nanti ketika tidak terjadi breakout di level ini, tidak breakdown ya, jadi dia bisa aja naik lagi, bikin triple top. Kalau nggak jadi breakout lagi, bisa aja dia naik lagi gitu. Ya nanti, wah TA tidak bekerja untuk saya ya. Dia bilang, oh nggak bener nih technical. Bukan, nggak bener. Mungkin ada teman-teman yang lain yang belajarnya nggak komplit, dia cuma tahu ya double top, dia nggak tahu triple top, dia nggak tahu rectangle gitu. Jadi dia bilang, nggak bener tuh double top ya. Makanya hati-hati, kita perhatikan, tunggu sampai terjadi breakout-nya. Ya, terjadi breakout-nya baru kita bisa katakan ini double top cukup matang dan setelah pullback-nya terjadi. Ya, jadi ingat teman-teman, saya hapus dulu coret-coret saya karena saya mau tekankan di sini bahwa ingat di sini ketika terjadi breakdown biasa terjadi pullback dulu, baru bergerak mengejar target. Umumnya ada. Mungkin nggak Pak tidak ada pullback-nya? Mungkin. Ada juga yang tidak terjadi pullback-nya. Tetapi umumnya untuk level support dari double top itu dites lagi ketika dia menjadi resist. Dan biasanya ada. Ya, terjadi pullback. Jadi ketika gerakan breakdown, naik ke atas kita sebutnya pullback. Nah kemudian ini juga suatu pola yang menarik yang disebut double bottom. Ya. Kenapa double bottom menarik? Karena begini. Seringkali orang-orang itu yang melakukan perdagangan di pasar modal, di perdagangan saham, itu berusaha mengenal bottom itu gimana, mau cari di mana sih terendahnya gitu harga turun ya. Nah oleh karena itu sangat menarik ketika harga bergerak turun, kemudian orang tebak-tebakan, itu jangan terlalu kita pusing gitu ya, gimana cara nebaknya. Pastikan ketika dia membentuk satu bottom tertentu, itu kan terlihat ya. Jadi secara historical ketika terjadi satu level bottom di sini, maka diperkirakan di level itu sudah menjadi satu level harga di mana harga turun tidak turun lebih dalam lagi karena minat belinya lebih besar dibandingkan minat jual. Oleh karena itu di level yang sama ya bisa lebih turun sedikit, bisa lebih naik sedikit ya. Jadi nggak exactly persis sama ya, tapi bisa naik sedikit atau turun sedikit. Nah, di level itu kita bisa siap-siap untuk memperkirakan sangat mungkin terjadi pembalikan arah kembali dari pergerakan turun menjadi pergerakan naik. Untuk apa? Untuk nantinya ini menjadi satu sinyal dari tren turun menjadi tren naik alias reversal. Ya, reversal dari tren turun menjadi tren naik. Bagaimana cara kita mengkonfirmasi bahwa terjadinya reversal? Cara mengkonfirmasinya adalah menentukan level peak yang sebelumnya, puncak yang sebelumnya yaitu di sini. Ya, jadi level puncak sebelumnya itu yang menjadi satu batas level harga ya, di sini saya kasih warna merah. Satu level harga di mana harga tidak naik lagi. Nah, di sini kita persiapkan apa betul nih nggak naik lagi. Nah, ketika minat beli menjadi lebih besar dibandingkan minat menjual, maka di situ akan terjadi pergerakan harga yang menembus ya, menembus. Kemudian ketika menembus kita bisa ukur target harganya seperti ini. Ya, jadi kita bisa ukur target harganya seperti ini. Jadi kalau kedalamannya misalnya oh di sini harganya misalnya 3.000. Kemudian di puncak sebelumnya 4.000. 4.000. Berarti berapa nih target harganya dari 4.000 naik ke berapa?
dari 4.000 ini dia akan naik berarti sedalam ini. Kan ini selisihnya 1.000. Berarti next berarti di sini. Selisihnya tambah 1.000 aja dari 4.000. Maka di sini adalah di level harga 5.000. Seperti itu. Jadi mudah sekali untuk kita memperkirakan ya. Ketika kita udah melihat, oh ini udah harganya turun bottoming sekali, bottoming 2 kali, terus terjadi breakout huruf W. Ya kan? Nah, huruf W ini adalah ada yang cara mengingatnya mengasumsikan, oh W itu adalah win ya, menang gitu. Jadi bagaimana supaya menang adalah kita bisa riding mengikuti pergerakan harga ketika terjadi breakout. Ingat ketika terjadi breakout ya. Jadi setelah terjadi breakout di level resistannya itu baru kita bisa riding. Nah, Anda bisa langsung riding ketika terjadi breakout atau tunggu terjadi throwback kembali dan kemudian harga baru bergerak naik seperti itu. Ya. Nah, ini baru bisa lebih meyakinkan ya. Pak, beli pada saat breakout pertama atau setelah tes support ya, atau setelah menembus puncak yang lalu seperti ini. Jadi bisa ada yang memanfaatkan 3 opportunity ya. Jadi ada 3 kesempatan. Ketika breakout pertama Anda bisa lakukan, di sini momentumnya biasa cukup bagus ya di kesempatan pertama. Atau kalau bagi mereka yang ketinggalan, maksudnya oh udah ketinggalan udah naik ya udah tunggu aja sabar. Biasa terjadi throwback. Throwback itu ngetes yang tadinya level resist menjadi level support ya, karena sekarang minat belinya lebih besar. Jadi dites lagi, benar nggak tidak turun lebih dalam dari itu ya. Nah, itu kesempatan kedua ketika terjadi di sini ada ciri-ciri ternyata cukup kuat dan reverse naik lagi. Nah, di situ boleh Anda temukan pola-pola candlestick pattern ya. Jadi bisa di situ bisa ada hammer, bisa ada bullish harami, bisa ada piercing line, bisa ada bullish engulfing ya. Di situ bisa ada pola kicker di sana. Jadi Anda bisa lihat di kesempatan kedua. Nah, tapi bagi mereka yang saya nggak ngerti candlestick pattern, saya nggak ngerti reversal signal, it's okay. Ingat ciri-ciri uptrend. Uptrend adalah membentuk puncak yang lebih tinggi. Maka ketika tembus puncak yang lalu, kan dia sempat naik, terus setelah naik, terus dia terjadi throwback. Ya, nah, ketika terjadi throwback, berarti kita tahu, oh ini level puncak yang lalu nih. Puncak yang lalu ini kita pakai untuk level entry. Karena secara teori, ketika terjadi uptrend, selalu membentuk puncak-puncak yang lebih tinggi. Itu teorinya. Prakteknya juga sama dengan teori. Ya, jadi Anda boleh perhatikan di chart manapun, di grafik manapun, ketika terjadi uptrend, maka membentuk puncak-puncak yang lebih tinggi. Maka ketika tembus puncak yang lalu di gerakan minornya ini, maka itulah bisa dijadikan kesempatan. Kenapa? Oh, targetnya masih Rp1.000 nih ke atas. Jadi kalau gerakannya baru berapa ratus rupiah, itu bisa dijadikan ada 3 kesempatan yang bisa kita manfaatkan. Oke, kita lanjut ke head and shoulders. Nggak putus-putus, mestinya cukup lancar sih, karena saya uploadnya sih 20 Mbps ya. Saya nggak tahu apakah di teman-teman downloadnya cukup bagus. Kalau kurang, saya bisa matiin saya punya video. Ya, sejauh ini aman Pak Arya, hanya Aman, ya? sesekali aja sih, sesekali aja putus-putus. Baik, kalau gitu saya lanjut dulu ya, nggak apa-apa ya, nggak usah matiin. Silakan Pak. Videonya ya. Nah, kemudian pola yang juga sangat menarik ya sebagai reversal pattern, itu adalah head and shoulders ya. Head and shoulders ini bukan merek sampo ya. Head and shoulders ini adalah pola yang sangat menarik dan sangat sering digunakan karena sangat mudah untuk mengidentifikasi ya. Kenapa? Karena dari sisi teori-teori trend atau non trending atau reversal itu sangat mudah terlihat ya. Nah, di sini kita bisa mempelajari pola head and shoulders sebagai reversal pattern ya. Contohnya ketika sedang terjadi uptrend, ya kemudian uptrend itu membentuk puncak yang masih lebih tinggi. Ya, di sini kan puncak yang sebelumnya, kemudian membentuk puncak yang lebih tinggi, dan kemudian membuat puncak yang lebih rendah. Ya, ini kan udah ciri-ciri nih. Berarti
dari tadinya membentuk puncak yang lebih tinggi selalu, sekarang tidak mampu lagi membentuk puncak yang lebih tinggi, malah dia membentuk puncak yang lebih rendah. Nah, ini biasanya akan ditunggu ciri selanjutnya. Ciri selanjutnya adalah kapan dia membentuk lembah yang lebih rendah. Jadi yang dicek adalah lembah yang sebelumnya nih, biasanya begini. Nah, kedua lembah ini yang dijadikan patokan. Yang sering terjadi salah kaprah ya di publik adalah menarik supportnya itu dari sini. Ya, dari titik ini. Ini hati-hati, itu yang sering salah kaprah. Jangan lakukan penarikan garis dari titik yang sebelumnya ini. Ini salah ya. Jadi caranya adalah perhatikan dua trough atau dua low yang sebelumnya. Nah, ini bisa sama flat atau bisa miring kiri sedikit atau miring kanan sedikit. Ya, itu boleh-boleh aja. Perhatikan dua trough sebelumnya itu atau dua low sebelumnya itu. Nah, kemudian dari situ ditariklah garis ke kanan ya. Jadi seperti ini. Dari area ini dan area ini kita tandain ya, kemudian kita tarik ke kanan. Nah, inilah level yang perlu dijaga untuk level breakdown support ya. Nah, itu yang level yang dijaga. Nah, ketika terjadi breakdown di situ, ini juga biasanya terjadi pullback ya sebelum kemudian mengejar target yang secara teoritis ya. Gimana sih cara nentuin targetnya secara teoritis? Adalah dari ketinggian head-nya ya, ketinggian head. Jadi sedalam ini biasanya akan terjadi penurunan ya. Penurunan akan terjadi sedalam head ya. Nah, head-nya berapa? Jadi kalau contoh di sini cara paling mudah, misalnya di sini Rp10.000. Wah, jangan pakai 10.000 nih, kayaknya saham-saham mahal ya. Kalau saham-saham murah nggak sampai 10.000 nih katanya. Tapi mahal sama murah ingat ya, bukan dari harganya, tapi dari value-nya. Nah, ini kalau di 9.000, kemudian ini di sini, ini misalnya level 9.000, maka Rp1.000 terjadi target penurunannya. Jadi kita perkirakan bahwa, ini turunnya head-nya sedalam 1.000, maka kemungkinan dia akan turun lagi sedalam 1.000 sampai target harga di Rp8.000 seperti itu. Itu target harga secara teoritis ya. Nanti saya kasih kunci supaya teman-teman bisa dapat winning rate lebih besar ya. Maksudnya bisa mendapatkan probability yang lebih besar ya. Jadi sekarang secara teoritis dulu ya. Secara teoritis menghitungnya seperti ini. 10.000 ke 9.000 ketinggian head-nya, berarti kedalamannya 1.000, maka ketika terjadi breakdown atau breakout konsolidasi di situ, kita bisa tentukan, target harga selanjutnya diperkirakan akan bergerak terjadi penurunan sampai Rp1.000 ke bawah dari 9.000, jadi ke 8.000 ya. Ini juga bukan tebak-tebakan ataupun tanpa dasar, tapi ada bukti-bukti empiris ya, dan juga telah dicatatkan sebagai teori, dan kemudian ini digunakan oleh banyak pelaku ya. Jadi kalau ada yang katakan, ini seperti self-fulfilling prophecy dong. Jadi terjadi dengan sendirinya karena semua orang pada percaya. Ya boleh-boleh aja gitu ya. Jadi apapun alasannya, tapi ini seringkali terjadi dan kita bisa manfaatkan secara probability sehingga bisa menjadi satu keuntungan karena kita memahami pengetahuan ini. Ya. Sampai sini semoga cukup jelas. Di sini juga sering terjadi pullback ya. Jadi ketika breakout atau kita kadang sebutnya breakdown ya karena tembus ke bawah, itu biasa terjadi pullback. Nah, pullback itu adalah kesempatan juga kedua ya. Jadi siapa yang mau entry di pertama kali breakout yang terjadi breakout di level support ini, ini di kesempatan pertama. Ya. Atau Anda bisa juga di sini ketika terjadi pullback ya, ini kesempatan kedua ya. Atau ketika menembus ini low yang lalu, ini low yang lalu. Nah, di sini low-nya tembus, ini kesempatan ketiga ya. Jadi kenapa? Karena secara teori ketika terjadi downtrend itu akan membuat lembah-lembah yang lebih rendah. Dan itu secara teori, tapi secara praktek juga terjadi demikian ya. Saya hapus dulu ininya catatan saya. Tapi nanti teman-teman akan melihat pergerakan harga seperti ini ketika dia turun. Ya, nah itu bisa saja seperti ini. Nah, oleh karena itu disinilah terjadi yang tadinya ciri-ciri uptrend menjadi ciri-ciri downtrend. Kenapa? Yaitu apa ciri-ciri downtrend? Ciri-ciri downtrend adalah ketika puncak-puncaknya menjadi lebih rendah dan selalu lebih rendah. Itu menjadi downtrend.
Lembah-lembahnya juga lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah, dan lebih rendah. Itu ciri-ciri downtrend. Oleh karena itu terverifikasi dari yang tadinya pergerakan harga uptrend menjadi harga downtrend. Maka disebutlah terjadi reversal trend. Ya, ketika tren naik menjadi tren turun. Kalau yang nggak ngerti chart pattern gimana? Nggak masalah. Bagi mereka yang nggak ngerti chart pattern, maka juga bisa melihat terjadi reversal. Yaitu ini dari puncak-puncaknya yang makin tinggi, kemudian puncaknya jadi makin rendah, makin rendah. Oleh karena itu kita lanjut lagi ke reversal pattern yang selanjutnya. Reversal pattern yang selanjutnya adalah inverse head and shoulder atau sering juga disebut inverted ya, inverted atau inverse itu sama aja. Nah, itu terjadi ketika bentuknya seperti ini ya. Ini bisa saja ketika trennya lagi turun kemudian mau berbalik menjadi naik ya. Nah, ini kita bisa pakai dua titik high yang sebelumnya. Ingat ya, yang jadi problem itu seringkali bukan kita nggak ngerti secara pengetahuan, tapi seringkali kita lupa mengabaikan. Jadi teori sebelumnya adalah ini puncak-puncak sebelumnya. Nah, ketika downtrend itu biasanya puncak-puncaknya akan selalu lebih rendah. Ya, jadi turun gitu. Nah, puncaknya lebih rendah, ya, lebih rendah gitu. Nanti suatu ketika puncak yang lebih rendah ini kemudian dia mulai sama. Nah, ketika sama, nunggu breakout tinggi dan lebih tinggi. Inilah terjadi yang disebut reversal. Ya, jadi reversal dari downtrend menjadi uptrend. Kenapa jadi uptrend? Karena membentuk puncak-puncak dan lembah-lembah yang lebih tinggi. Ya, jadi kita akan melihat dari sisi ini. Nah, ini baru terverifikasi terjadi reversal yang tadinya downtrend. Halo, selamat pagi Pak Arya. Mohon maaf saya potong. Jadi uptrend. Ya, ini yang sangat disukai nih biasa. Halo Pak Arya, mohon maaf saya potong. Ya, silakan. Tadi sedikit agak nge-lag Pak. Jadi kalau boleh mohon diulang sedikit Pak ke belakang. Mungkin dari bagaimana si head and shoulders ini bisa berubah pattern dari downtrend menjadi uptrend. Baik, saya ulang ya di sini. Ya, Pak. Silakan Pak. Ya, Mohon maaf sebelumnya. Saya ulang sedikit bahwa ciri-ciri downtrend itu adalah puncak-puncaknya yang lebih rendah ya. Jadi saya gambarkan seperti ini, puncak-puncaknya lebih rendah. Termasuk lembah-lembahnya juga lebih rendah. Ya, jadi bagi mereka yang tidak mempelajari chart pattern, pakai teori Dow teori tentang tren, ya itu cukup bisa melihat itu. Tetapi ketika terjadi reversal, itu awalnya adalah dilihat seperti ini ya. Oh, kalau gitu lihat aja nih, lembah-lembahnya juga udah mulai naik. Nah, ketika udah mulai naik, tapi puncak-puncaknya kan belum nih. Puncak-puncaknya masih sama nih, belum breakout. Tapi ketika terjadi breakout, nah ini terjadi puncak yang lebih tinggi. Nah kemudian setelah itu ketika valid, breakoutnya naik, valid itu terjadilah puncak-puncak yang lebih tinggi, dan lembahnya juga lebih tinggi, begitu ya. Nah ini yang disebut pembalikan dari downtrend menjadi uptrend ya, karena kita lihat tuh ciri-cirinya sudah kelihatan. Oleh karena itu saya hapus dulu ya semuanya catatan saya supaya teman-teman bisa mudah melihat bahwa ketika terjadi breakout di sini, kemudian terjadi throwback dan kemudian dia berhasil untuk berubah menjadi uptrend. Nah, ini adalah kita menentukan target harga kenaikan. Caranya adalah dengan mengukur ketinggian dari head-nya, dari kepalanya ya. Nah, di level breakout seperti itu. Nah, jadi mudah sekali kalau kita misalnya anggap pakai level harga di sini 5.000. Kita gampang-gampang aja ya contohnya ya. Nggak usah ngerumit-rumit biar gampang ngertinya. Nah, kemudian di sini level harga 6.000. Ya, berarti ada Rp1.000 kan? Rp1.000 dari dasar sampai level resist itu ada kenaikan sebesar Rp1.000. Maka target harga yang kita bisa juga hitung adalah kenaikan sebesar Rp1.000.
Ya, jadi dari level 6.000 menjadi targetnya di 7.000 gitu. Jadi nanti jangan terlalu khawatir ketika harga bergerak naik turun di sini kan terjadi pergerakan ada throwback dulu sementara nih ya. Jadi ketika breakout, di sini breakout, naik, terus throwback. Nah ini jangan terlalu galau selama dia masih bisa bertahan di level support yang baru. Nah kemudian terjadi naik turun, itu kita bisa hold ya sampai ke target harga yang kita sudah tentukan di level 7.000. Ya seperti itu. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Ingat kita punya berapa kesempatan tadi yang sudah saya bahas itu sama ya. Pertama di sini satu opportunity-nya ketika breakout itu momentum cukup bagus. Kalau yang ketinggalan nggak usah ngejar-ngejar, itu bisa nanti ketika terjadi throwback ya. Atau ketiga ketika menembus puncak yang sebelumnya, itu posisi ketiga di sini. Jadi ada kesempatan yang berulang ya. Jadi nggak usah bilang gini, wah dikejar-kejar sampai takut ketinggalan ya, tahu-tahu melorot sedikit, Anda galau terus pikir wah nggak jadi nih, nggak naik, terus cut loss ya. Jadi akhirnya kerjanya cut loss melulu gitu, cut loss lama-lama frustrasi ya. Jadi jangan seperti itu. Pahami pergerakan harga supaya Anda tidak terlalu galau. Itu very natural terjadi throwback ya, kemudian santai aja. Kemudian biasanya nanti akan terjadi pergerakan naik lagi selanjutnya ya. Kita lanjut ke triple top. Kenapa saya perlu pilihkan yang triple top? Karena gini, nanti takutnya saru dengan yang double top. Ini seringkali terjadi. Jadi banyak seringkali yang galau ketika terjadi pembentukan seperti ini. Double top, kemudian tidak breakdown, kemudian naik lagi, topping sekali lagi. Ya, jadi kita lihat seperti ini. Ya, kita lihat seperti ini. Kemudian terjadi puncak 3 kali. Ya, jadi ada yang menyebutnya juga ini pola 3 gunung. Ya, boleh-boleh aja sih ya, karena banyak yang pakai istilah. Kalau ngomong triple top ini bahasa Inggris ya, jadi ada 3 puncak gitu. Ada yang bilang 3 gunung, ada yang lagi bilang juga 3 stupa. Itu boleh-boleh aja ya. Kalau mau kita bilang 3 tudung saji juga boleh sih, yang penting kita mudah ingatnya ya. Nah, ini pola konsolidasi kenapa disebut di sini non trending? Karena tidak berhasil membentuk puncak-puncak yang lebih tinggi. Karena di sini kita perhatikan puncak-puncaknya relatif sama. Jadi kalaupun lebih tinggi sedikit atau lebih rendah sedikit ya relatif sama ya, relatif sama. Sampai kapan 3 gunung ini kemudian kita katakan valid ya, membentuk pola reversal atau pembalikan arah ya, dari tren naik menjadi tren turun adalah ketika nanti terbentuk breakdown, pullback, kemudian dia mengejar target harganya. Ya, itu ketika seperti ini ingat, saya selalu katakan bahwa terjadi kesempatan ketika pertama breakdown di sini, kesempatan kedua ketika terjadi pullback, atau Anda bisa pakai kesempatan berikut di sini ya, ketika terjadi pembentukan lembah yang lebih rendah ya. Nah, cara nentuin targetnya gimana? Triple top. Nentuin targetnya adalah pakai setinggi puncak gunungnya itu ya. Jadi kalau misalnya Pak gunungnya nggak rata, kadang ada yang lebih tinggi dikit, ada yang kurang dikit, nggak apa-apa, it's okay, rata-ratain aja ya. Anda kalau mau probability-nya yang lebih besar ya pakai yang gunungnya sedikit lebih pendek, itu lebih tercapai duluan dibanding yang tertinggi. Jadi jangan pakai aja yang tertinggi ya. Ya sebenarnya nggak salah, boleh-boleh aja, tapi yang tertinggi tentu probability tercapainya sedikit lebih kecil probability dibanding yang gunungnya lebih pendek ya. Jadi silakan diperhatikan baik-baik, tapi prinsipnya sama untuk menentukan target ya. Untuk menentukan target adalah sedalam ketinggian gunungnya ya. Jadi ketinggian gunungnya sekian, itu Anda ukur, Anda tempatkan di level breakdown-nya. Di level breakdown itu untuk menentukan target. Saya kasih gambaran pelan-pelan karena di sini banyak juga teman-teman yang mungkin masih baru ya, pertama kali belajar tentang chart pattern. Jadi kalau chart pattern, ini misalnya pernah sampai ke harga 8.000 nih puncaknya. Saya bukan bahasin tentang saham yang pernah ke 8.000 terus turun ke 300-an ya. Cuma contoh aja ini, misalnya dari 8.000 ya. Kemudian di sini 6.000 misalnya ya. Berarti ini kedalamannya berapa? Ini kedalamannya adalah sebesar Rp2.000 kan? Nah, kalau sebesar Rp2.000 maka kita bisa perkirakan dari level breakdown turun sampai
Rp2.000 juga ya. Jadi dari 6.000 kita turunin 2.000 lagi. Oh, berarti targetnya di 4.000 nih ya. Targetnya di 4.000. Jadi ini adalah target harga teoritis ya. Jadi ingat target harga teoritis. Nah, teorinya turun ke 4.000 dari 6.000 ke 4.000 teorinya ya. Nanti prakteknya gimana? Prakteknya mungkin saja terjadi, mungkin saja tidak ya. Jadi jangan sampai Anda mempertaruhkan seluruh hidup ke dalam perdagangan saham ya. Tetap money management karena sudah belajar di sesi sebelumnya ya. Money management. Jadi kita bicara tentang probability ya. Probability mungkin terjadi, mungkin tidak, tapi most of the time cukup besar probability-nya terjadi ya. Nanti saya jelasin belakangan gimana caranya supaya Anda bisa dapat yang probability-nya lebih optimal ya. Ini pelan-pelan kita belajar yang teorinya dulu. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami dengan cukup baik. Nah, kemudian untuk reversal ya bisa juga tadi triple top. Jadi dari uptrend ke downtrend yang ini sering kali dicari dan juga sering terjadi yaitu triple bottom ya. Triple bottom ini bottomingnya 3 kali dari downtrend menjadi uptrend. Ya, ini suka disebut juga 3 sungai ya karena kalau kita perhatikan seperti ini, perhatikan puncak-puncak sebelumnya atau high sebelumnya ya itu yang dijadikan batas resistannya. Kenapa disebut 3 sungai? Dianggap ini sungai pertama ya. Ini sungai yang kedua, ini sungai yang ketiga berjejer ya. Disebut triple bottom. Nah, biasa yang terjadi adalah mirip seperti double bottom, mirip. Kemudian targetnya adalah mengukur kedalaman sungainya atau kedalaman bottom itu ya, kemudian ditaruh di level breakout. Ya, seperti ini. Kalau kita perhatikan caranya adalah saya hapus dulu coret-coretan di sini biar lebih bersih. Saya akan jelasin breakout-nya. Nah, breakout-nya seperti ini. Ini juga umum sering terjadi setelah breakout. Itu umum sering terjadi throwback sebelum kemudian melanjutkan pergerakan untuk mengejar target. Ya, jadi ketika mengejar target itu tidak one way up begitu, tapi biasanya akan terjadi throwback lagi. Nah, jadi di sini ada kesempatan-kesempatan yang tadi yang saya katakan berulang ketika breakout, ya, terus naik ke level harga tertentu, nggak usah terlalu dikejar, biasanya dia akan terjadi penurunan, bisa sampai level supportnya ini, atau bisa juga tidak sampai level support itu, bisa, tergantung optimisme market ya. Itu adalah kesempatan kedua untuk kita bisa entry, ya, bisa buy on weakness. Kalau di sini kita sebut strateginya BOB, buy on breakout, ya, buy on breakout. Nah, strategi buy on breakout ini biasa dilakukan oleh mereka yang melakukan perdagangan secara agresif. Tidak semua orang punya karakter yang sama. Jadi kesempatan pertama ini mereka yang nungguin, biasanya mereka yang nungguin yang full time trader atau misalnya mereka yang melakukan perdagangan saham secara agresif. Tapi bagi mereka agak santai biasa masuk di level yang kedua, di kesempatan kedua. Atau bisa juga kita nunggu di kesempatan yang ketiga. Ya, jadi di sini ada berapa kesempatan untuk kita bisa manfaatkan di pola triple bottom. Kenapa kita bisa manfaatkan 3 kesempatan ini? Jadi kita nggak usah khawatir, kita nggak usah terlalu terburu-buru, tidak usah terlalu tergesa-gesa ketika melihat pergerakan harga breakout. Jadi nggak usah, wah breakout, ayo serbu-serbu gitu. Akhirnya kita kayak terlalu emosional, ya, terlalu emosional. Jadi gimana? Kita bisa cukup tenang bahwa ada kesempatan berikut yang misalkan bottoming-nya ini kemudian naik sungainya 5.500. Nah, maka kedalaman sungai ini kita bisa gunakan untuk menentukan target harga. Kedalamannya berapa sih sampai dari bottom sampai ke resisten? Oh, Rp500. Maka kalau Rp500, kita bisa tentu ini target dari 5.500 di puncak ini, ya. Di puncak ini kan 5.500. Berarti kita nentuin, berarti kemana harga akan bergerak, tambah 500 dari 5.500. Maka target di level 6.000, ya. Mudah sekali. Nggak usah pakai perhitungan yang rumit. Ya. Nah, ada sih cara rumitnya, tapi nggak usah pakai rumit. Kita pakai yang simple saja, pakai yang sederhana saja, supaya kita bisa ambil keputusan dengan cepat. Problemnya adalah biasanya mereka yang melakukan perdagangan saham itu
decision-nya terlalu rumit ya. Jadi ngitung ini itu pola swing high, swing low, pakai tools ini itu akhirnya rumit. Dia tidak bisa ngambil keputusan dengan cepat, terus galau, bener naik, ditungguin bener-bener kena target baru oh iya bener ya gitu. Nah itu akhirnya udah terlambat ya. Jadi kita ambil keputusan dengan cepat setelah mengenali pola ya. Oke. Sampai sini dulu untuk yang continuation dan yang reversal ya. Nah, sekarang yang menarik adalah saya mau masuk ke yang berfungsi ganda. Jadi saya jelasin dulu ya, sebentar ya, break dulu. Silakan Pak, istirahat dulu, ambil nafas. Gitu break ya. 5 detik ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke level ke fungsi ganda ya. Nah, ini karena ada kesempatan, masih ada waktu sedikit ya. Saya jelaskan teman-teman bonus ya, tambahan. Tadi kan ada yang continuation sudah dicatat, ada yang reversal sudah dicatat. Sekarang saya tambahkan yang dual function. Kenapa? Karena yang dual function atau berfungsi ganda ini seringkali terjadi ya. Di pasar modal Indonesia seringkali terjadi, seringkali menjadi kegalauan bagi para investor karena konsolidasi ini harga kemudian makin kecil range-nya, jadi mereka yang melakukan perdagangan juga, oh kok makin sempit ya, tadinya range-nya besar, sepertinya enak nih, bisa buy on weakness, terus sell on strength, di dekat-dekat resist kita bisa jual dulu kalau nggak terjadi breakout, tapi kok makin lama range-nya makin sempit ya, nah itu terjadilah bentuk-bentuk seperti ini ya, jadi jangan bingung, ini sekali terjadi yang disebut symmetrical triangle, ya triangle, bukan triangle ya. Kalau triangle itu beda. Ini triangle. Triangle itu segitiga. Makanya tadi pola umum yang sering terjadi ketika konsolidasi pattern itu adalah seperti ini, menyempit ya. Harga makin menyempit dan terjadi non trending. Kenapa disebut non trending? Karena ketika kita cek di sini tidak ada ciri-ciri uptrend karena puncak-puncaknya makin rendah. Tidak ada ciri-ciri uptrend. Tapi ketika dicek ada ciri-ciri downtrend nggak? Tidak juga. Kenapa? Karena lembah-lembahnya makin tinggi. Ya, kita lihat seperti ini. Tidak ada ciri uptrend, tidak ada ciri downtrend. Oleh karena itu dikatakan ini sideways atau non-trending atau sedang harga berkonsolidasi. Ya, jadi kalau kita perhatikan ada yang belajarnya cuma, oh kalau sideways kan rata gitu, datar. Oh ini nggak datar, ini menyempit. Ya menyempit itu konsolidasi juga atau sideways atau non-trending. Nah, ketika terjadi seperti ini, maka biasanya kita akan melihat yang symmetrical ya. Yang symmetrical itu biasanya sudut kemiringan itu mirip ya. Jadi untuk resisten dan untuk support itu sudut kemiringannya mirip. Nanti kita bahas yang tidak sama ya. Nah, ini mirip. Ketika sudutnya mirip ya, kalau diambil tengah-tengahnya gitu ya, diambil tengah-tengahnya. Itu biasanya mirip. Nah, untuk mirip ini kecenderungannya apa, break atas atau break bawah itu relatif sama probability-nya ya, bisa break atas, bisa break bawah. Oleh karena itu, cara mudah untuk mengetahuinya adalah ketika segitiga ini kita ukur, kita mau tentuin puncaknya di mana sih gitu ya, puncak segitiga. Jadi kalau puncak segitiga itu kalau kita tempel gitu seperti ini, nah itu kan bisa ketahuan secara timing kapan dia nempel kan. Nah, biasanya harga itu akan berkonsolidasi atau bergerak paling tidak dari baseline-nya, dari sini dari base, itu kemudian harga akan bergerak naik turun ya. Nah, biasanya ketika bergerak naik turun seperti ini, paling tidak biasanya masih menyisakan kira-kira sepertiga dari base ya sampai ke apex ya, kita sebut ini istilahnya, atau ke puncak lah kalau bahasa Indonesia, ke puncaknya. Ini kalau kita perhatikan, oh kalau ini waktunya adalah 3 bulan misalnya gitu ya. Biasanya ketika konsolidasi dalam waktu 2 bulan itu sudah menentukan akan break ke atas atau break ke bawah, biasanya gitu. Jadi setelah 2/3 dia akan menentukan break up atau break down. Ya, terjadi breakout di situ. Kenapa? Karena ketika kalau dia terusin lagi sampai mendekati ujung, misalnya contoh nih, harga bergerak terus menyempit ya, makin lama makin sempit dan mendekati ujung, ini sudah mulai kehilangan momentum. Ya, jadi boleh ada nggak yang kayak gitu? Ada ya, tapi kalau sudah seperti itu udah mulai kehilangan momentum, biasanya agak berbeda untuk menentukan target harganya, agak berbeda ya, karena itu konsolidasinya udah lain. Saya nggak bahas yang itu, saya bahas yang common, yang umum dulu ya. Yang umumnya adalah seperti ini. Kita mengukur ketinggian base-nya, ketinggian base segitiga itu, kemudian kita lihat break kemana. Kalau break ke atas,
kita taruh dari level breakout-nya. Saya kasih contoh. Misalnya ini base-nya di sini 10.000 ya. Nah, kemudian pernah bergerak sampai di sini 12.000 misalnya. Maka di sini kenaikannya adalah Rp2.000. 2.000 ya. Berarti targetnya adalah Rp2.000 juga kenaikannya. Dari mana? Jangan dari 12.000 ya. Kalau dari 12.000 Anda salah menghitung. Kenapa? Karena ini kurang tepat ya. Karena 12.000 adalah di level ini. Nah, jadi cara menghitungnya adalah dari breakout-nya. Ya, dari level breakout. Nah, level breakout ini berapa? Andaikan level breakout-nya itu di 11.500 misalnya. Nah, jadi kalau di 11.500 Anda tambahkan 2.000. Ya, tambahkan 2.000 di sini. Maka di sini terjadi level target yang kita bisa perkirakan adalah sebesar 13.500. Seperti itu ya. Jadi mudah sekali untuk menentukan target harga. Tapi jangan sampai salah kaprah ya. Jadi jangan, oh base-nya sampai puncaknya 12.000. Kemudian base-nya 2.000. Jadi 14 dong. Bukan. Ya, bukan 14, tapi 13,5. Kenapa? Karena kita ngitung dari level breakout-nya. Ya, itu symmetrical triangle. Bisa nggak break bawah? Bisa. Kalau break bawah, cara nentuin targetnya, kita pakai kedalaman base, kemudian kita tentukan turun ke bawah. Ya, seperti ini. Jadi kalau contoh misalnya ini 15.000. Ya. Turunnya 2.000 sampai ke 13.000. Maka di sini ada penurunan sebesar 2.000 kan? Sampai bawah. Nah, ini penurunan 2.000. Ingat, Anda jangan langsung bilang 13.000 kurang 2.000 11.000 dong. Nah, itu salah ya. Jangan seperti itu ya. Nanti belajar sama siapa sih? Belajar sama Arya Santoso, wah kacau. Jadi Anda hitungnya dari sini, dari breakout bottom ini, breakout-nya adalah misalnya di 13.000, misalnya 13.700 misalnya. Ya, kan bisa aja nggak bulat kan? Nah, jadi kalau breakout-nya di 13.700, maka targetnya Anda kurangi 2.000. Berarti menjadi di 11.700. Nah, seperti itu ya. Jadi kan suka ada yang tanya, Pak, breakdown-nya kapan? Breakdown-nya sama kayak tadi. Anda bisa ukur kira-kira waktunya sampai dia menyentuh puncaknya di mana. Paling tidak biasanya sepertiganya udah, masih ada sisa sepertiga ya, masih ada sisa sepertiga waktu, biasanya udah terjadi breakdown biasanya. Biasanya terjadi breakdown di situ. Ya. Nah, ini kalau dari base-nya di sini. Nah, biasanya di sini udah terjadi breakdown, diperkirakan udah terjadi breakdown. Ya, seperti itu. Mudah sekali untuk symmetric triangle. Saya lanjut dulu ya. Nah, kemudian triangle ini ada variasi-variasinya, nggak cuma simetrik ya. Jadi untuk yang simetrik memang probability-nya bisa break atas atau break bawah, tapi ada yang bentuk yang disebutnya descending triangle, yang disebut descending triangle. Apa itu descending triangle? Descending triangle adalah ketika lembah-lembahnya ini cenderung ada di level harga yang sama ya. Jadi lembah-lembahnya ada di sini. Lembah cenderung flat. Ya, jadi kalau ada kurang naik atau turun sedikit itu biasa ya, tapi biasanya dia mirip-mirip ya, mirip-mirip sama kayak kalau kita di rumah parkir mobil naruhnya mirip-mirip segitu-gitu aja. Mungkin nggak sampai selisih 1-2 ubin ya, tapi kadang-kadang setengah ubin atau seperempat ubin gitu. Nah, itu mirip-mirip ya. Nah, mirip-mirip. Nah, kemudian level resistannya yang turun ya. Level resistannya turun, puncak-puncaknya lebih rendah seperti ini. Ya, jadi semakin pesimis ya. Kenapa? Karena belum ke level yang ini yang lama, dia udah kembali turun ya. Belum sampai level yang ini yang sebelumnya dia turun lebih rendah ya. Jadi lebih pesimis sebelum.
Nah, oleh karena itu biasanya untuk descending triangle ini ya seperti ini cenderung biasanya break ke bawah ya, kalau cenderungannya downtrend. Itu ke bawah biasanya. Dan biasanya terjadi juga pullback ya. Jadi kita bisa lihat seperti ini. Nah, beda dengan yang tadi sebelumnya symmetric triangle. Symmetric triangle itu jarang terjadi ada throwback atau terjadi pullback. Jadi kalau symmetric triangle terjadi breakout atau breakdown, Anda bisa langsung ambil posisi membeli atau menjual untuk kemudian mencari target harga selanjutnya. Nggak usah nungguin throwback atau pullback ya. Jadi jarang terjadi throwback atau pullback untuk ngetes resist atau support. Kalau ada Pak yang terjadi? Yes, ada. Tapi kebanyakan tidak. Ya, kebanyakan yang seperti descending triangle ini yang lebih sering terjadi pullback. Gimana cara nentuin target harganya? Adalah seperti ini. Ya, jadi tetap dari base-nya, dari base, kemudian turun sampai mencapai target harga. Ya, kalau base-nya adalah Rp1.000 ya, misalnya ini dari harga 10.000 ya, 10.000 ke harga 9.000, berarti terjadi 1.000 ya. Nah, jadi ketika terjadi base turun 1.000, maka dari level dari 9.000 turun 1.000 juga ya ke bawah. Jadi dari 9.000 menjadi 8.000 ya. Mudah sekali untuk menentukan target harga ya. Jadi Anda bisa perkirakan bahwa harga akan bergerak turun menyentuh target pola chart pattern ya sebesar 1.000. Nah, kemudian ada ascending triangle. Ascending triangle adalah satu pola segitiga juga ya, konsolidasi, tetapi dia cenderung rata atas ya. Jadi kalau kita tarik garis seperti ini, maka di sini ada satu level harga yang disebut level resistance level. Resistance level adalah suatu level harga di mana harga tidak naik lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena minat jual lebih besar dibanding minat beli. Nah, jadi di area situ cenderung lebih banyak yang minat jual. Lebih banyak yang minat jual, lebih banyak yang minat jual. Akhirnya harga tidak naik lebih tinggi. Ya. Nah, kita perhatikan bagaimana dengan level supportnya. Level supportnya masih membentuk harga yang semakin naik. Ya, jadi level titik low-nya makin naik. Ya, makin naik, makin naik, makin naik. Nah, ini kalau kita lihat kayak di pertempuran zaman dulu nih, kayak ada satu gerbang yang kemudian mau ditembus, nggak tembus, mau ditembus, nggak tembus, mau ditembus, nggak tembus, suatu ketika dia bisa tembus ya. Ketika dia tembus, terjadi throwback, baru kemudian dia terjadi pergerakan untuk mengejar target. Ya, nah, mengejar targetnya sampai mana? Mirip seperti cara-cara yang tadi. Jadi kalau tadi di awal saya jelasin agak pelan-pelan ya, kenapa? Supaya Anda bisa lebih mudah memahami. Dari base, kemudian naik lagi sampai targetnya. Ya. Andaikan base-nya ini kita katakan misalnya naik sebesar Rp2.000. Ini Rp2.000 ya. Misalnya dari level 8.000 menjadi 10.000. Ya, di sini 10.000. Maka target harganya yaitu 2.000 ya, Rp2.000. Maka menjadi targetnya di 12.000. Seperti itu. Nah, sangat mungkin terjadi pergerakan harga yang mengayun ya. Jadi maksudnya ini nggak langsung dari 10.000 langsung satu hari jadi 12.000 ya. Jadi sangat mungkin terjadi harga mengayun. Jadi mengayun seperti ini. Naik, turun, terjadi throwback, naik lagi, turun, naik, turun, dan terjadi gelombang-gelombang. Sebelum mencapai ke target. Ya. Nah, kemudian di sini juga ada yang bisa dua arah ya, dual function. Nah, dual function ini adalah contohnya rectangle. Ya, rectangle ini juga dual function. Makanya tadi kalau kita belajar kayak, ini seringkali bikin mereka yang belajarnya nggak komplit itu sudah mendahului. Jadi ketika sedang uptrend ya, terus terjadi konsolidasi double top ya, nanti udah rusuh, oh double top udah heboh gitu ya, padahal bisa terjadi triple top. Nah, kemudian udah heboh triple top mau reversal, ternyata terjadi rectangle ya, terjadi puncak selanjutnya dan malah breakout ya, test support malah continuation ya, bullish rectangle malah continuation. Maka di sini adalah pola yang disebut pola continuation. Kenapa? Karena dari posisi uptrend menjadi uptrend lagi. Ya, kenapa? Karena ini lagi uptrend, kemudian konsolidasi di sini,
kemudian jadi uptrend lagi. Nah, ini continuation. Hati-hati, makanya jangan mendahului. Kalau belum terjadi breakout, misalnya terjadi breakdown ya. Jadi kalau belum terjadi breakdown, jangan kita bilang ini pola reversal karena belum reverse. Ya, ini bisa berfungsi ganda. Makanya rectangle bisa reversal, bisa continuation. Ya, bisa nggak setelah dia konsolidasi seperti ini rectangle, seperti bentuk segi 4 ya, terus turun gitu. Bisa jadi turun. Jadi dia bisa jadi turun, bisa jadi naik, bisa jadi continuation, bisa juga reversal ya untuk rectangle. Juga terjadi di kondisi bearish ketika downtrend, bisa aja dia konsol seperti ini terus malah melanjutkan penurunan. Maka ini dia menjadi continuation pattern ya, terus turun. Tapi bisa nggak jadi reversal? Bisa, dia bisa jadi pola reversal juga. Sedang turun, kemudian dia berreverse jadi naik. Jadi lagi turun, kemudian terjadi rectangle, kemudian dia malah jadi naik. Itu bisa. Ya, hati-hati rectangle bisa berfungsi ganda. Nah, sampai sini break dulu, 5 detik. Silahkan Pak. Jadi Bapak Ibu sambil menunggu Pak Arya, sekarang sudah 10.20. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bertanya, sudah bisa mengetik di fitur chat gitu ya. Oke, Jadi silakan. hanya pertanyaan sementara ini ya. Ya, silakan masukin pertanyaannya. Saya lanjut ya. Ini soalnya silakan Pak. Bonus yang boleh dikatakan karena ini tricky ya. Ini tricky. Kenapa tricky? Saya akan sampaikan ya. Ini ada waktu 10 menit. Saya sampaikan agak cepat ya karena teman-teman tadi udah jelas di depan. Jadi saya rasa saya nggak usah terlalu lambat. Saya cepat. Rising wedge ini bisa berfungsi ganda. Ya, jadi bisa sebagai continuation, bisa juga sebagai reversal. Cuma kenapa tricky? Saya jelaskan dulu trikinya adalah gini. Semua pola-pola chart pattern itu kan non-trending atau konsolidasi. Kayak tadi kita lihat tidak ada puncak-puncak yang lebih tinggi, tidak ada lembah-lembah yang lebih rendah misalnya. Secara bersamaan tidak ada ciri-ciri uptrend maupun ciri-ciri downtrend. Tetapi di bentuk pola wedges ini agak berbeda. Di pola wedges tricky karena begini. Kita perhatikan di sini ada ciri-ciri apa? Ciri-ciri uptrend. Kenapa? Karena ada puncak-puncak yang lebih tinggi dan ada lembah-lembah yang lebih tinggi. Maka ini boleh dikatakan bukan pola konsolidasi karena terlihat masih uptrend. Ya, terlihat masih uptrend karena masih ciri-ciri uptrend. Tapi yang membedakan adalah kita lihat support dan resistennya itu tidak sejajar atau tidak membentuk channel. Ya, jadi malah dia menyempit. Ya, kalau kita perhatikan kalau channel itu kalau lagi uptrend biasanya kita ngambilnya dari support. Jadi dari support dengan kemiringan curam seperti ini, maka kemudian akan terbentuk channel line ya. Kalau kita tarik garis supportnya seperti ini, maka channel line-nya itu sejajar ya, sejajar seperti ini. Sejajar. Tapi di sini dia membentuk resisten yang makin menyempit, ya, menyempit. Tidak sejajar. Nah, dengan menyempit ini, maka dia adalah puncak-puncaknya makin pesimis, ya, karena makin jauh jaraknya dari channel yang seharusnya, gitu ya. Jadi tadinya seharusnya dia sejajar. Kalau sejajar itu saya pilih warna supaya lebih gampang lihatnya. Kalau sejajar itu mestinya di sini. Nah, mestinya di sini sejajar. Ya, sejajar dengan area support gitu, mestinya sejajar. Tapi ternyata dia tidak se-optimis itu. Dia cuma sampai ke level yang lebih rendah. Ya, dia cuma di level ini. Nah, ini kan menyempit ya. Nah, ini tricky. Ya. Ini tricky. Maka kita bisa katakan bahwa rising wedge cenderung turun ya. Jadi walaupun ada yang bilang oh continuation-nya naik seperti ini. Ini salah. Jangan pakai yang ini rancu ya. Jadi biasanya dia akan cenderung turun. Jadi kalau dibilang continuation, rising wedge continuation itu adalah biasanya polanya pola zigzag dari turun terjadi rising wedge ya, kemudian turun lagi. Ya, jadi dari turun terus turun lagi. Itu terjadi rising wedge di sini. Terjadi rising wedge di sini. Ya, jadi terjadi pola rising wedge, terus turun lagi. Nah, ini yang benar. Ya, jadi kalau continuation rising wedge adalah turun lagi. Atau kalau reversal adalah begini.
Ya, reversal adalah dari uptrend ya, terus terjadi rising wedge, terus turun jadi downtrend. Ya, cara ngitungnya adalah setinggi base-nya ini dulu, setinggi base-nya, terus ditarik di level breakout-nya. Ini rising wedge. Ya, kemudian falling wedge juga begitu. Falling wedge membentuk pola-pola lembah-lembah yang lebih rendah, puncak-puncak yang lebih rendah. Maka ini tricky nih. Ini kesannya masih bearish kan, bukan pola konsolidasi kesannya, tapi dia membentuk konsolidasi yang menyempit. Biasanya kalau lagi downtrend itu adalah kita lihat ininya dulu, resistnya dulu, dan kemudian mestinya sejajar seperti itu, ya kan? Mestinya sejajar. Tapi ini tidak sejajar, dia malah membentuk pola yang lebih optimis ya di sini. Kenapa lebih optimis? Karena puncak-puncaknya tidak kena ke support. Nih, ke support jaraknya makin jauh dan makin jauh. Maksudnya jauh lebih tinggi gitu. Jadi lebih optimis nih. Ya, jadi biasanya kalau falling wedge itu naik. Jadi kalau bilang continuation itu bukan lagi turun jadi turun. Kalau falling wedge itu yang terbentuk adalah biasanya lagi naik, terbentuk falling wedge, terus naik lagi. Ya, itu yang benar. Itu falling wedge-nya terjadinya di sini. Waktu lagi naik, falling wedge terus naik lagi. Kecuali reversal. Kalau reversal itu lagi reversal itu adalah lagi turun, terjadi falling wedge, kemudian jadi naik. Ya, itu yang disebutnya reversal. Nah, jadi falling wedge bisa jadi continuation, bisa jadi reversal. Ya. Oke. Nah, kemudian kita sampai sini pola-pola yang saya sampaikan memang tidak terlalu banyak, tapi sudah saya pilihkan yang cukup sering muncul ya, dan cukup efektif untuk kita gunakan. Tadi kira-kira saya kelompokkan menjadi 9 kelompok ya. Maksudnya ada 9 nama ya, 9 nama. Tapi 3 kelompok, yang continuation, yang reversal, yang dual function yang berfungsi ganda ya. Ini pertempuran bullish dan bearish. Nanti saya persilakan untuk tanya jawab. Sebelum bertanya jawab, kita lihat sedikit contoh ya, supaya teman-teman bisa punya gambaran ya. Supaya punya gambaran. Saya minta waktu sedikit aja buat tambahan gambar. Silakan ya. Pak, silakan. Latihan. Biar lebih real, lebih enak sih Pak. Ya, Semoga yang udah teori-teori ya. Betul Pak. Mau lihat praktikalnya seperti apa sih, praktisnya untuk kita pakai. Saya pakai contoh ini dulu, indeks harga saham gabungan yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi ini kenapa saya pilihkan di periode ini, karena di periode ini sangat mudah melihat ada beberapa pola-pola chart pattern. Coba kalau teman-teman yang bisa lihat di sini sangat mudah terlihat, yang paling mudah terlihat yang mana nih? Coba pelan-pelan lihat dulu. Kenapa saya pakai line chart? Karena line chart ini sangat mudah untuk belajar chart pattern. Nanti kalau udah cukup mahir, silakan kalau yang mau pakai candlestick atau mau pakai bar chart silakan. Tapi pakai line chart sangat mudah. Coba saya lihat, ada yang bisa jawab nggak? Mungkin di chat ada yang bisa jawab. Yang paling kelihatan mungkin double top ya Pak. That's good. Oke, very good. Nah, kalau di sini kita lihat, di sini ada double top. Ini sangat mudah kelihatan ya. Ini ya, karena kayak huruf M tadi kan. Ya kan? Bisa. Nah, sekarang gini, supaya cepat saya kasih ini dulu ya. Saya kasih clue ya, supaya cepat. Betul sekali, sangat mudah terlihat seperti itu. Saya kasih clue dari bawah. Nah, di bawah ini kan terlihat tuh. Triple bottom, 1, 2, 3. Nah, ya. Jadi kita lihatnya seperti ini. Triple bottom, satu kali, 2 kali, 3 kali. Triple bottom. Nah, targetnya adalah seperti ini. 1, nah, kena target. Terus dia terjadi throwback. Ya. Nah, dia kemudian terjadi throwback lagi ke sini. Nah, kemudian ada pola yang berikut. Nah, di sini terjadi seolah-olah jadi double top, tapi nggak jadi kan? Dia naik lagi. Nah, setelah naik lagi tembus. Nah, jadi ini seperti rectangle. Setinggi ini kita ambil sebagai targetnya. Terus dia continue lanjut. Sebenarnya kalau diperhatikan di sini mungkin ada pola konsolidasi lain, tapi yang paling mudah di sini kita lihat, ini terjadi nih double top yang tadi. Nah, double topnya jadi, terus terjadi breakout di sini, terus dia terjadi pullback ya. Nah, dia pullback baru dia melanjutkan untuk mengejar target. Nah, target penurunannya seperti ini. Nah, ketika terkena target, nah kemudian terjadi konsolidasi sebentar di situ, kemudian terjadi apa lagi? Double bottom di sini.
Nah, terjadi double bottom, kelihatan ya. Nah, ini kan belajar, maka sambil dipandu ya. Terjadi double bottom, kemudian naik. Setinggi itu target. Nah, seperti ini kira-kira. Sebenarnya mudah ya. Mudah. Kalau nanti pelan-pelan belajar, mengenali pola, maka mudah. Saya kasih contoh ke emiten ya. Kasih contoh sedikit ke emiten. Saya udah pilihin emitennya yang masuk Jakarta Islamic Index ya. Karena untuk pasar modal syariah. Contoh ini Cepin. Ya, Cepin ini terjadi double bottom di sini. Ya, terjadi double bottom, kita lihat. Ini double bottomnya kita sebut Adam and Eve ya. Adam and Eve. Karena ada pola kalau seperti ini tajam dan tajam disebutnya Adam and Adam ya. Kalau melengkung dan melengkung ini disebutnya Eve and Eve. Kalau begini Adam and Eve. Jadi istilah aja ya, Pak. Ya, Eve and Adam gitu. Nah, ini ada variasi-variasi sih, tapi sama itu semua double bottom ya. Jadi di sini kita melihat gampang lagi kelihatannya di double bottomnya nih. Adam and Eve ya, Adam dan Hawa. Nah, kemudian gimana cara ngitungnya? Ngitungnya tetap pakai kedalaman bottomnya. Jadi seperti ini. Nah, tercapai seperti itu ya. Jadi ketika tercapai, di situ Anda bisa ambil capital gain, bisa merealisasikan profitnya dulu sebelum terjadi pola-pola konsolidasi berikut. Kalau ada pola konsolidasi lagi, Anda bisa manfaatkan ya. Saya kasih contoh yang lain. Ini Inco, Vale Indonesia. Ya, Vale Indonesia kita lihat, di sini ada left shoulder, head, right shoulder. Ya. Nah, kemudian diukur targetnya setinggi head. Ya, setinggi headnya. Setinggi headnya berarti begini. Cus. Nah, oleh karena itu tercapai di sini. Ya, tercapai. Di sini sempat ragu-ragu. Nah, ini saya kasih clue-nya. Ini practical ya. Practical thing. Bagaimana untuk mendapatkan probability yang lebih besar, untuk mendapatkan probability kemungkinan yang lebih besar untuk mencapai target. Jadi gini, ketika Anda menghitung target teoritis, di sini target teoritisnya misalnya sebesar X ya. Maka probability atau kemungkinan yang lebih besar secara matematis itu Anda bisa bagi 3 ya, bagi 3 seperti ini. Maka biasanya probability cukup besar untuk mencapai 2/3. Mencapai target teoritis enggak mencapai, tapi biasanya mencapainya orang ada yang melakukan adalah sebelum mencapai secara optimal udah mulai profit taking dulu di 2/3 bagian. Ya, jadi jika Anda adalah pedagang saham yang lebih agresif, Anda bisa pakai 2/3 dari target teoritisnya. Kalau target teoritisnya 1000, Anda bisa pakai di kisaran 650 atau di 700 itu sudah bisa menjadi satu target dengan probability yang lebih besar. Ya, secara praktikal, secara empiris. Nah, ini contohnya saya sampaikan di sini. Oke, terakhir. Contoh terakhir adalah ini MDKA, ini juga sudah masuk ke Jakarta Islamic Index. Ya, di sini kita lihat ada cup and handle. Jadi sebelumnya ini sudah terjadi uptrend dulu. Ya, jadi saya sudah perhatikan sebelumnya sudah terjadi uptrend sekitar 3 atau 4 bulan sebelumnya. Di sini uptrend. Kemudian terjadi cup, kemudian terjadi handle-nya. Ya, terjadi cup and handle. Dari puncak dan puncak ini kita tarik menjadi satu level resistnya. Ya, jadi ingat ya, puncak dan puncaknya ini dijadikan level resistnya. Nah, ini yang kita pakai untuk mengukur level breakout. Ya, nah, terjadilah level breakout di sini. Kemudian ketika breakout terjadi throwback, ya, sebelum kemudian mengejar ke target. Nah, bagaimana ngitung target? Ngitung targetnya adalah sedalam cup. Sedalam cup kita taruh di mana? Jangan salah ya. Jangan taruh di level puncak sebelumnya. Jadi jangan taruh di sini. Ya. Nah, jangan taruh di low. Ya, salah. Tapi taruh di level breakout di sini. Itu untuk kita mengukur target. Ya, jadi tercapai di targetnya tercapai. Sorry, ini nariknya kurang lurus ya. Tercapai di sini ya. Berhasil mencapai target. Nah, kemudian ada lagi pola left shoulder, head, right shoulder. Breakdown, pullback, kemudian ngejar target. Ya, sedalam head-nya. Nah, seperti itu. Ya, semoga terlihat dengan cukup jelas. Jadi contohnya nggak mengecewakan ya. Ini tercapai di sini. Nah, ya, jadi cukup, saya rasa
contohnya nanti teman-teman latihan ya, latihan dan praktek untuk bisa menemukan pola-pola lain yang tadi sudah disampaikan. Masih banyak pola, nanti pelan-pelan diperkaya lagi keilmuannya dan dilatih skillnya ya. Ya Pak, terima kasih banyak gitu ya. Jadi kalau kita bahas semua pola satu hari kayaknya kurang gitu ya. Kurang, kita bisa sampai subuh ya. Iya. Sekarang kita boleh masuk ke sesi pertanyaan Pak? Boleh, sebelum masuk sesi pertanyaan saya kasih ini aja ya, clue ya. Untuk penerapan praktis, satu, tentuin trennya dulu. Trennya lagi uptrend atau downtrend. Supaya apa? Untuk kita lihat ini continuation atau reversal. Kemudian kita nemuin pola, spot the pattern ya. Temuin pola apa? Ada pola reversal atau ada pola continuation. Ketiga, kita tunggu breakout. Ya, jadi kalau trading in range itu kalau Anda belum terlalu fasih, itu akan bisa sangat mungkin terjebak. Tapi kalau sudah fasih silakan. Kalau yang belum, sebaiknya tunggu breakout. Setelah tunggu breakout, Anda bisa tahu ini continuation atau reversal. Ya, sampai situ aja tips saya. Silakan kita masuk ke sesi tanya jawab. Luar biasa. Terima kasih Pak Arya. Pak Arya saya nggak tahu ini bad news apa good news, tapi setelah saya hitung jumlah pertanyaan yang masuk Pak, itu ada 117 Pak. Wow, biasanya berapa? Luar biasa sih. Saya Luar biasa. Nggak jelas atau terlalu jelas ya. Silakan. Saya pikir karena terlalu jelas dan teman-teman mau tahu lebih jelas Pak. Ya, silakan. Jadi untuk Bapak Ibu mungkin nggak semua pertanyaan bisa kita bahas satu-satu. Saya sudah mensamarikan menjadi beberapa pertanyaan gitu ya. Semoga bisa mewakili pertanyaan dari Bapak Ibu. Pak, yang pertama Pak, gitu ya. Ada beberapa Bapak Ibu yang bertanya tentang probability Pak, gitu ya. Jadi jika kita ngomong tentang pattern-pattern itu, kita bisa tahu nggak sih probability ya Pak? Let's say misalnya, kalau yang continuation dari banyak pattern, yang probability paling besar tercapai itu pattern yang ini. Atau dari reversal yang probability paling besarnya ada di pattern yang ini. Jadi tentang probability-nya ada nggak sih Pak pembedanya di antara masing-masing pattern? Terima kasih Pak, silakan Pak. Ya, untuk probability itu ada. Jadi ada yang research ya, yang research cuma sayangnya yang research ini belum di market Indonesia ya. Jadi mungkin someday kalau kita doing research yang benar-benar bikin jurnal terus membandingkan pola ke pola, mungkin ratusan atau ribuan pola kita bandingkan di Indonesia, bisa saja probability-nya berbeda dengan research yang sudah dilakukan di luar negeri. Kenapa? Karena samplingnya, contohnya bukti empirisnya itu ada di market yang berbeda. Jadi misalnya ada yang membandingkan di market Amerika, itu The Encyclopedia of Chart Pattern itu dilakukan oleh Thomas Bolkowski. Di situ ada dan dia misalnya pola-pola chart pattern ini berapa persen terjadinya, probability-nya besar atau kecil. Itu Anda bisa cek ya. Jadi tapi saya untuk selling di market yang berbeda. Di pasar modal Indonesia setahu saya belum ada yang khusus melakukan research untuk membandingkan probability-nya. Jadi ada pola-pola yang lebih efektif, ada yang kurang. Kalau saya bukan satu-satu mungkin nggak keburu ya, tapi saya udah pilihkan yang relatif cukup sering muncul di Indonesia dan probability-nya cukup tinggi ya. Jadi tadi saya udah pilihkan. Itu bisa dijadikan landasan atau fondasi dasar untuk teman. Ada pola-pola lainnya seperti saya katakan tadi ada puluhan ya. Bahkan lebih kalau lihat di Encyclopedia of Chart Pattern itu kita bisa pelajari lebih lanjut dan pilih yang pola-pola yang probability-nya lebih besar di mana saya. Oke, terima kasih Pak. Jadi mudah-mudahan cukup jelas teman-teman. Jadi ada studi empirik, cuman bukan di Indonesia. Jadi kalau diterapin di Indonesia kayaknya nggak apple to apple juga gitu. Tapi jangan khawatir, yang sudah Pak Arya pilihkan di si materi kali ini tuh sudah termasuk yang probability yang cukup besar dibandingkan puluhan-puluhan pattern yang lain. Kira-kira gitu. Pertanyaan yang kedua Pak, ini banyak banget Pak yang nanya Pak tentang time frame Pak. Nah kalau kita ngeliat pattern, mungkin pertanyaan klasik ya Pak. Bapak juga mungkin sudah banyak sering kali tanya tentang pertanyaan ini. Kalau kita ngomong pattern, maka time frame yang paling baik untuk kita bisa bilang ini patternnya A atau B, itu kita pakai time frame yang mana Pak? Silahkan Pak. Ya, jadi gini, jika Anda primary movement, ada secondary reaction atau intermediate movement, kemudian ada juga minor movement. Masing-masing punya time frame sendiri-sendiri. Contohnya bagi primary movement itu sekitar 9 bulan sampai 2 tahun. Misal mungkin di sesi lain ya kita akan bahas detailnya. Tetapi pola-pola kayak cup and handle itu biasanya bisa 3 bulanan terbentuknya.
Tapi di time frame yang berbeda, misalnya di intermediate atau di minor movement, itu juga mungkin terjadi pola-pola yang sama. Jadi kalau pola-pola yang sama di minor movement itu biasanya nggak sampai 1,5 bulan itu sudah terbentuk ya. Jadi bahkan dalam 2 minggu udah jadi cup and handle-nya misalnya. Itu juga cukup valid. Jadi saya sudah amati ya. Itu juga cukup valid. Jadi bisa di time frame yang berbeda terbentuk pola yang sama dan itu juga bisa digunakan untuk kita manfaatkan target-target harga atau peluang-peluang potensial upside-nya untuk kita manfaatkan untuk dapat capital gain. Jadi multi time frame. Bahkan kalau teman-teman yang tradingkan di instrumen keuangan lain selain saham juga itu bisa digunakan untuk chart pattern ini. Ya, jadi nanti pahami dulu Anda menggunakan time frame apa. Kalau Anda gunakan time frame-nya di primary movement atau intermediate movement, Anda lihatnya di time frame yang Anda pakai ya, dan itu bisa juga menggunakan pola-pola itu. Walaupun dasar teorinya seperti cup and handle itu di 3 bulan atau 3,5 bulan, tapi kalau terbentuk dari uptrend, ada cup and handle di pergerakan hanya dalam 2 minggu, itu bisa dipakai. Ya, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya balik ke time frame yang dipakai masing-masing gitu ya Pak, gitu. Jadi, wah udah uptrend 4 bulan nih, gitu Ya, kan. ya, Cuman kalau kita hitung daily-nya, pas dilihat daily chat 3 hari kemarin, ada reversal. Wah reversal nih, nggak gitu juga. Jadi harus konsisten di time frame yang dipakai. Ya, Terima betul. kasih Pak Arya, Ya. gitu. Pak berikut Pak, ini teknis Pak. Mungkin Pak Arya juga sudah jelaskan tadi. Cuman banyak sekali yang masih tanya ini Pak. Kemungkinan menarik banget tentang ini Pak. Pak, bedanya penan sama symmetrical tuh apa sih Pak? Karena bentuknya mirip-mirip. Ya, betul. Nah, ini menarik sekali pertanyaannya. Jadi gini, symmetrical triangle itu biasanya terbentuk bisa terjadi bentuknya mirip seperti pinen yang juga seperti symmetrical triangle dalam time frame yang lebih kecil. Jadi bisa aja misalnya terjadi triangle, symmetrical triangle di primary movement tapi kemudian bentuknya mirip ya dengan kecil dan biasanya ada tiangnya, ada tiang benderanya. Nah kalau symmetrical bisa aja dia tidak terlalu ada tiang benderanya, kemudian dia konsolidasi menyempit. Ketika terjadi penyempitan makin sempit makin ada pole. Tapi biasanya kalau untuk yang pinen bisa ada pole, ada pinen. Jadi ada tiang benderanya, terus kemudian terjadi konsolidasi menyempit di minor movement-nya di time frame kecil, baru kemudian naik lagi secara agresif. Gitu. Jadi perbedaannya tuh di target harga. Kalau di symmetrical triangle biasa target harganya cuma dari base, tapi kalau untuk pinen biasanya target harganya adalah setinggi bisa pakai base pinennya, tapi biasa lebih menggunakan pole-nya atau tiang dari pinennya. Ya, jadi perbedaannya di situ sih. Seperti symmetrical di time frame yang lebih kecil, tapi bentuknya memang mirip seperti itu. Ya, demikian jawaban dari saya. Terima kasih Pak. Bentuknya mirip-mirip, tapi ada sedikit yang beda-beda. Oke, ya. Pak, nah, ini juga banyak sekali yang nanya Pak. Ini mungkin curhat ya Pak, termasuk curhatan saya juga. Ya. Pak Arya, kalau udah terlanjur gitu ya, saya ketemu dan terlanjur masuk pada fase false breakout nih Pak. Ternyata saya kira breakout ternyata sinyalnya palsu. Jadi saya harus bagaimana Pak? Di cut loss kah? Atau emang ada trik dan tips khusus Pak untuk itu? Terima kasih, silakan Pak. Ya, jadi gini, sering kali terjadi false breakout, ya itu sering terjadi yang disebut misal bull trap, terjadi bear trap gitu. Tapi yang sering kita terjadikan di bull trap, oh ternyata naik breakout, ternyata tidak breakout, dia nyelam lagi. Nah, bagi Anda yang paham, itu biasanya untuk risk management, itu ada yang gunakan di level breakout. Ya, kalau saya sih nggak pakai level breakout. Sebenarnya risk management ini bagiannya di money management and risk management. Saya nggak pakai level itu karena sering kali dia turun kembali di bawah level breakout-nya, tapi kemudian dia konsolidasi sebentar terus naik lagi. Jadi kalau Anda terlalu panik ketika balik turun ke level breakout-nya, seperti seolah-olah false breakout langsung cut, itu seringkali terjebak ya. Tapi kalau ada yang gunakan hal seperti itu juga boleh, nggak apa-apa. Tapi biasanya saya kasih ruang ya, saya kasih ruang untuk dia bisa nari-nari dulu, joget-joget dulu di area konsolidasi yang masih terdapat ciri uptrend. Jadi kalau masih ciri uptrend, saya diemin. Tapi ketika terjadi ciri downtrend, maka itu kita switch ke tempat lain. Ada yang katakan itu cut loss, ada yang katakan switch ke emiten yang lain, ada yang katakan mengalihkan investasinya ke saham yang lain, ke emiten lain. Itu saya rasa perlu dilakukan ketika ciri-ciri downtrendnya muncul. Jadi kita hanya mencari yang kondisinya uptrend. Jadi kalau masih konsolidasi, belum keluar ciri downtrend, masih bisa hold. Atau bisa sell on strength ketika naik kembali untuk ngetes area
resistnya yang tadi ditembus nggak jadi, itu bisa jual dulu. Tapi kalau saya sih akan simpan sebelum sampai keluar ciri downtrend. Makanya biasanya jangan masuk terlalu besar di saat ketika breakout pertama. Jadi pakai money management. Kalau Anda misalnya mau masuk 100%, bisa 20% dulu di peluang pertama, terus nanti lihat peluang kedua, tambah lagi 30% dari anggaran, kemudian terjadi tembus dari puncak yang katanya ada tiga waktu untuk entry kan, itu bisa dibagi 20%, 30%, 50%, total anggaran 100%. Gitu. Jadi dibagi-bagi-bagi, ketika valid Anda bisa riding dengan target yang optimal. Ya, tapi ketika false, Anda tidak loss besar karena waktu entry pertama tidak full hour. Ya, salah satu tekniknya seperti itu. Wah, terima kasih Pak. Jadi tips menarik hari ini termasuk juga tentang money management juga ya Pak, gitu ya. Jadi kalau walaupun kita udah ketemu pattern-nya, jangan langsung masuk, wah 100% peluru gitu ya. Untungnya kita udah belajar money management Pak. Jadi teman-teman di sini harus sudah paham. Gitu. Terima kasih Pak Arya Santoso. Berikut Pak, nah ini juga ada yang tanya Pak. Jadi ini relatif untuk refleksi pribadi sih Pak. Pak, untuk kita ngomong trading gitu kan, ada yang sifatnya swing trading, ada yang sifatnya ya mungkin ya day trading atau fast trading, let's say seperti itu. Ada yang sifatnya long term investment. Nah, kira-kira Pak untuk ngomong pattern seperti ini Pak, itu cocoknya tuh kok jenis trader seperti apa ya Pak? Atau Mas sebenarnya bisa digunakan untuk ke semua kategori jenis trader? Ya. Jadi saya udah amati juga ya, untuk pergerakan minor movement itu bisa dipakai, untuk intermediate bisa dipakai, untuk investor juga bisa dipakai. Kenapa? Karena gini, sebenarnya sih kalau saya mengelompokkan antara investor sama trader selama dia beli dan dia juga menjual, itu sebenarnya pedagang saham juga, karena dia ada saatnya beli, ada saatnya jual ya. Tapi biasanya bagi mereka yang mengelompokkan trader dan investor, ada yang bilang, oh kalau di atas 1 tahun sudah disebutnya investor, it's okay. Tapi kalau di industri keuangan biasanya 1 tahun ke bawah Halo Pak, putus Pak. Pendek, 1 tahun soal misalnya. Halo Pak Arya. Sudah terdengar kembali? Sekarang sudah jelas Pak. Tadi mungkin setengah menit agak putus-putus. Halo Pak Arya. Lihat jangka panjang juga. Waduh, saya rasa Pak Aryanya oke. Oh ada nih Pak Arya. Halo Pak Arya. Belum terdengar Pak suaranya, sorry. Masih di mute. Sebentar. Cek, nah udah masuk. Sudah Pak. Oke Pak, mungkin bisa diulang setengah menit ke belakang Pak atas jawabannya tadi Pak. Oke, mohon maaf ya ada gangguan sinyal. Jadi untuk pola-pola di jangka panjang itu misalnya di primary movement itu bisa sampai 2 tahun. Saya sudah amati di 2 tahun sampai 5 tahun itu juga terjadi pola-pola chart pattern. Jadi bisa terjadi bottoming 2 kali gitu ya. Itu sangat mungkin. Jadi untuk jangka panjang pun untuk yang investor bisa menggunakan chart pattern. Baik, terima kasih Pak. Oke, Pak Arya, mungkin ini pertanyaan terakhir, tapi ini mungkin yang saya rasa bisa mewakili Pak seluruh peserta yang ada. Gitu. Pak, kalau boleh ditanya, sekarang tuh IISG pattern-nya seperti apa ya Pak? Mungkin mau sharing screen Pak, kalau kita mau lihat chart, boleh kita bahas secara live? Kalau gitu kita buka dulu ya, sebentar. Ya, boleh. Buka grafiknya untuk IHSG sebelum saya share screen. Ya. Jadi mungkin teman-teman nunggu nih gitu. Jadi kalau sekarang tuh IHSG pattern-nya apa ya? Gitu. Sehingga ntar bisa kita antisipasi ke depan kira-kira arahnya seperti apa nih. Ya, sebentar. Dengan ilmu yang baru dibagi Pak Arya. Gitu. Silakan Pak Arya. Ya. Ya mungkin sekali lagi teman-teman, mohon maaf sekali tidak bisa membacakan seluruh pertanyaan karena tadi saya sudah 100 pertanyaan lebih, jadi kalau kita bahas satu-satu mungkin 2 hari gitu ya. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan diajukan sudah mewakili
beberapa dari teman-teman yang ada di sini, termasuk yang terakhir. Nah, yang terakhir ini mungkin saya rasa mewakili seluruh teman-teman yang hadir mudah-mudahan. Ya, sekarang kita coba lihat untuk indeks harga saham gabungan kita ya. Sebenarnya sih kita nggak trading Maaf Pak, atau boleh nggak share jual screen? beli. Ya, kita nggak jual beli ini sih sebenarnya apa? Kita nggak jual beli indeks ya, tapi Ya. boleh kita analisa untuk jadi acuan aja. Ya. Saya share screen. Siap. Sebentar. Ini kode Jakarta Stock Exchange Composite Index ya. Yes. Ya, Jakarta Stock Exchange Composite Index itu adalah indeks harga saham gabungan yang kita bisa manfaatkan untuk analisa ya. Jadi di sini nah ini saya tebelin. Nah, seperti ini polanya. Nah, di sini ada beberapa opini ya, memang karena ada yang menggunakan apa? Puncak-puncak seperti ini. Kemudian dijadikan batas. Mungkin ya. Kita sambil diskusi ya Pak. Kalau saya boleh simpulkan, apakah si pattern ini termasuk dalam tradisional technical ya Pak? Artinya saya juga bisa punya apa namanya tes yang bisa beda dengan Pak Arya. Kira-kira gitu ya Pak? Ya, jadi gini, kayak sama kita misalnya melihat di awan ya. Oh, ada yang bilang oh itu mirip kayak bebek, bukan, menurut saya kayak ayam gitu. Atau misalnya bilang oh itu kayak kambing, enggak, kayak macan gitu ya. Tapi biasanya kita punya satu kemiripan adalah ketika melihat pola, oh ya itu binatang berkaki 4. Apakah itu kambing atau macan, mungkin agak bisa jadi perdebatan gitu ya. Tapi kalau misalnya sama-sama melihat binatang Oke, Pak Arya. Sayang sekali kayak masih terputus-putus nih Pak. 4, kita bisa sepakat, oh bentuknya mirip binatang. Oh. Ya, silakan Pak, dilanjut. Sayang sekali nampaknya terputus. Pak Arya, halo. Masih di mute Pak, mohon maaf saya unmute dulu. Oke. Oke. Saya ulang share screen ya tadi. Iya. Terputus. Nah, oke, nah ini teman-teman mungkin bisa perhatikan. Ya, di kondisi kayak gini, saya kasih warna yang berbeda deh biar kelihatan. Nah, di kondisi kayak gini kalau kita pakai jadi ini kalau pakai monthly ya, kalau bisa dilihat ini adalah bulanan ya. Kalau bulanan di sini kita bisa melihat bahwa ini terjadi gunung yang pertama, terus kemudian gunung yang kedua, maka itu kita katakan sebagai double top ya. Jadi kalau double top itu kita nyari targetnya seperti ini. Kedalamannya adalah kedalaman puncaknya, kemudian di level breakdown-nya di sini, contohnya seperti itu. Maka kita dapat target penurunannya pada saat itu terjadi breakdown. Ya. Nah ini double top ini yang bisa memperkirakan kenapa waktu itu diperkirakan terjadi penurunan harga, akan terjadi penurunan harga walaupun belum diketahui sebabnya oleh karena COVID-19. Jadi waktu itu ketika ada yang memperkirakan akan terjadi penurunan, maka penurunan ini bisa diantisipasi ketika terjadi breakdown di level ini. Ya, nah kemudian terjadi pola bottoming sekali. Kalau teman-teman mau melihat dengan time frame yang berbeda, misal satu minggu seperti ini. Nah 1 minggu seperti ini bisa kelihatan. Nah ini waktu itu target yang diperkirakan ketika topping sekali 2 kali. Nah kemudian di sini sempat terjadi perbincangan bahwa terjadi rising wedge di sini. Ya, sempat terjadi perbincangan, terjadinya di sini resist ya. Kemudian sempat terjadi rising wedge. Tapi menurut saya nggak terlalu ideal ya, untuk rising wedge-nya tidak terlalu ideal. Jadi tidak terlalu ideal rising wedge-nya. Jadi pola-pola konsolidasi yang kembali kemudian
saya masukin ke sini. Maka pola-pola konsolidasi yang kita pakai adalah kita menggunakan ini, horizontal line. Horizontal line ini yang kita pakai. Nah, ini kita pakai yang seperti tadi. Ini targetnya adalah menggunakan target V-shape yang ini. V-shape yang ini. Jadi ini kan terjadi satu pola V ya. Jadi V-shape yang ini yang kita pakai untuk menghitung target selanjutnya. Jadi target selanjutnya adalah ketika breakout di sini. Nah, oleh karena itu ini target selanjutnya yang kita bisa harapkan akan terjadi di indeks harga saham gabungan. Jika teman-teman mau memperkirakan ya, pergerakan selanjutnya adalah sangat mungkin kita nanti ada pergerakan-pergerakan lanjutan yang walaupun terjadi konsolidasi, tapi bisa untuk mengejar target selanjutnya seperti ini. Ya, misalnya seperti ini gitu ya. Jadi pola ini masih kita bisa gunakan untuk memperkirakan atau forecasting target selanjutnya di waktu ke depan. Jadi mungkin aja ini masih konsolidasi di area ini. Ya, apakah ini nanti akan terbentuk pola ascending triangle atau tidak gitu ya. Nah, ini masih belum tahu pola ke depan, tapi nanti andaikan ketemu satu pola tertentu, itu bisa dipakai untuk menghitung target. Ini cuma asumsi saya ya, bahwa mungkin terjadi pola konsolidasi berikut sebelum mencapai. Ya, sementara ini yang kita bisa lihat. Siap. Harga saham gabungan Indonesia. Iya, siap. Terima kasih Pak Arya gitu ya. Jadi buat teman-teman gitu ya, coba nanti bisa diperhatikan konsolidasi ISG berikutnya nih. Jadi sudah dikasih kisi-kisi dari Pak Arya Santoso. Baik Pak Arya, terima kasih banyak. Sekarang sudah pukul 10.56, nggak terasa banget, udah hampir 2 jam. By the way, terima kasih banget atas apa ya, atas ilmunya gitu ya. Saya yakin juga masih banyak lagi yang bisa kita gali dan mudah-mudahan ada kelas-kelas lanjutan lagi nih bisa bareng Pak Arya. Jadi untuk teman-teman yang sudah hadir di sini, kami mohon sekali untuk Bapak Ibu bisa berpartisipasi mengisi kuesioner sebagai feedback kami gitu ya. Jadi Bapak Ibu di sini pengen nggak sih atau kelas-kelas seperti ini dibutuhkan kembali nggak sih? Nah, kita butuh datanya. Kalau memang sebagian besar Bapak Ibu mau gitu ya, kita bisa wacanakan lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi mohon partisipasinya untuk mengisi kuesioner yang sudah dilampirkan pada fitur chat. Tibalah kita sudah sampai pada penutup acara gitu ya. Jadi tadi sudah dibuka sama Ibu Meti Yusantiati. Nah, saya kembalikan lagi ke Ibu Meti Yusantiati. Bagaimana Bu? Apakah ada closing statement untuk teman-teman yang ada di sini? Silakan Ibu. Maaf, saya mute tadi ya. Terpaksa saya. Oke, silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Arya ilmunya. Selalu nih kalau 1,5 jam nggak cukup, biasanya memang harus 2 jam. Sama-sama, Bu Meti. Pertanyaan masih banyak sebenarnya, Pak. Oh iya. Cuman ya, waktu yang harus ini kita selesaikan. Terima kasih ilmunya di pagi hari ini, Pak Arya. Ya, sama-sama, Bu. Kepada Direktorat OJK Pasar Modal Syariah, Ibu Din, Pak Andri, Pak Arif, saya sampaikan terima kasih. Semoga acara ini masih tetap berlanjut, Ibu Bapak, untuk mengisi waktu-waktu kita mendatang nih di pandemi seri kedua PSBB. Baik, demikian. Terima kasih banyak Bu Meti, Pak Arya. Terima kasih. Terima kasih supportnya luar biasa materinya Pak. Ya, bagus banget. Luar biasa Pak Arya. Terima kasih banyak Pak Arya, Bu Meti, Mas Domi. Terima kasih Pak Arif. Saya juga Pak. Baik, ditunggu banyak nih Pak lanjutan serial webinar kita karena ilmunya memang sangat berguna bagi para investor yang sekarang ya dengan dinamika pasar modal yang kita lihat sekarang bisa melihat apa ya
opportunity yang akan kita dapatkan di situasi ini. Demikian dari saya. Silakan lanjut, Domi. Terima kasih Ibu atas closing statement-nya gitu ya. Jadi oke, dari Bapak Ibu Direktorat Pasar Modal Syariah nih, ada Pak Andri, ada Pak Arif gitu ya Pak. Boleh dong Pak, ada sepatah dua patah kata yang bisa diucapin sama teman-teman investor syariah nih. Silakan Pak Andri. Belum pernah ketemu mukanya sama Pak Andri nih, teman-teman investor nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih banyak nih kita alhamdulillah sama TISMI sudah selesai 5 kegiatan webinar dan terutama terima kasih ke Pak Arya Santoso yang sudah menutup nih Pak kegiatan kita dan saya surprise sekali dengan kerjasama ini ternyata dari kuota 500 ini bisa hampir penuh Pak dari setiap sesi penuh di Sabtu pagi ini dan ini semoga yang paling utama tapi dari semua ini adalah kami ingin teman-teman sudah mulai mempraktekkan karena yang namanya investasi itu bukan sekedar teori tapi juga harus seperti orang belajar berenang, di mana ya mulai belajar berenang, nyemplung ke kolam sedikit, tapi jangan dalam-dalam, tapi mulai berenang. Dari sana nanti gayanya akan makin banyak dan semakin banyak ilmunya yang bisa dipraktekkan. Itu saja kali kepada teman-teman, luar biasa, dan kepada teman-teman yang lain, tadi kalau mau mendapatkan informasi lebih terkait kegiatan-kegiatan, bisa juga follow yang Instagramnya TISMI dan juga di Instagramnya Pasar Modal Syariah. Insya Allah semua kegiatan kami gratis dan insya Allah juga bisa membantu kepada teman-teman untuk mulai berinvestasi di pasar modal syariah. Itu aja kali mungkin Mas Pak Arya dan Bu Meti dan Mas Domi dan sebagainya. Siap, terima kasih banyak Pak Andri gitu ya. Jadi kemarin teman-teman yang peserta pengen banget ngeliat Pak Andri itu yang mana sih gantengnya. Sekarang udah kelihatan. Jadi sekali lagi untuk teman-teman peserta terima kasih banyak udah 5 pertemuan sudah kita lewati. Semoga berguna gitu ya. Jadi sekali lagi kegiatan ini ditujukan untuk para teman-teman investor. Jadi sekali lagi semoga berguna. Materi memang tidak kami bagikan, tapi kalau Bapak Ibu ingin melihat kembali materi-materi dari kelima pertemuan kemarin, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube channelnya DPMS OJK Pasar Modal Syariah dan YouTube channelnya TISMI. Nah, di situ kita semua taruh di situ dan bisa dilihat secara gratis. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya dan akhir kata maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Domi. Terima kasih Pak Arya. Sekali lagi. Sampai ketemu ya Pak. Sampai ketemu teman-teman semua. Jangan kapok-kapok TISMI Uber ya Pak. Tetap semangat. Terima kasih. Stay healthy. Yes, penting. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Arya. Boleh saya izin untuk ending sesi kita hari ini. Ya, baik, terima kasih.